masih inti nih hitungannya kan masih inti. Dan belum lagi oprek peserta dan oprek panitia, itu pasti kita bakal makan waktu. Oke, aku bingung banget. Mulai dari mana, jujur. Atau Haikal deh yang yaping, mau nggak Haikal kamu yang yaping Haikal? Aku capek yaping terus dari tadi. Enggak, enggak bisa tuh. Kamu aja, Jess. Aku percaya. Sumpah guys, aku beneran bingung banget ini aku harus mulai dari mana. Oke, magang ya, magang ya. Oke. Sebenarnya magang ini kan for your information aku juga sebagai ketuplak tahun lalu ya. Jadi aku rasa aku bakal bisa jump in too much gitu. Bukan jump in too much, jump in banyak banget ke kalian. Jadi kalau kalian mau nanya itu sebenarnya feel free banget untuk bertanya ke aku gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah mungkin kita dari sekarang aku bakal mau nentuin dulu mengenai ketuplak sama waketuplak sama sekum. Dari kalian ada yang mau ngajuin diri dulu nggak sebelum kami tunjuk? Siapa yang mau jadi ketua pelaksana? Siapa yang mau jadi wakil ketua pelaksana? Siapa yang mau jadi sekretaris? Mau Yang nunduk kali kepilih. parah banget nih. Haikal yang nunduk. Yang nunduk kepilih katanya Mut. Ayo guys, siapa yang mau jadi ketuplak? Aduh guys. Ih, Dor, anjay. Ya udah deh, nanti aja deh kami yang nentuin dah. Kalau kayak gitu kalian terima beres ya. Siapa yang jadi ketuplak, wakil ketua pelaksana sama sekretaris. Pokoknya ini aku udah kasih tahu ya tanggal kita itu di tanggal 28. 28 Februari itu kuliah day one kita. Terus berarti day itunya di tanggal 1 Maret, baru selama Maret sampai Maret akhir itu kita bakal ngelakuin magang, ya kan? 1 bulan penuh kan? 1 bulan penuh. 4 minggu lah hitungannya magang. Jadi siapapun yang jadi ketuplaknya, aku harap kalian bisa bertanggung jawab, anjay. Oke, jadi tugas pertama kalian adalah, aku bingung sebenarnya mau share screen apa. Sabar ya guys. Sebentar guys, aku mikir dulu guys. Biarkan aku berpikir terlebih dahulu ya. Mohon maaf guys. Karena aku jujur bingung banget. Oke, mungkin kita bakal buka dari LPJ KPSDM tahun lalu mengenai magang, biar kalian tahu mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dari kepengurusan sebelumnya. BTW kalau suaraku cekat-cekat nge-lag atau apapun itu bilang ya guys, karena gaje gitu. Oke, wait. Guys, bentar guys, laptopku nge-lag guys. Maaf guys, bentar guys, laptopku nge-lag. Bentar ya guys. Oke, udah. Bisa nggak ya? Demi Allah nge-lag banget guys. Bentar guys, aku off cam deh. Mau aku bantu share screen gak, Jess? Mau, tapi kamu tahu emang aku mau share screen apa? Oke ya, bentar udah bisa Haikal, aman aja. Gak tahu. Ya sebentar, udah apa? Udah ada bisa bisa bisa. Insya Allah bisa. Kelihatan nggak ya file aku guys? File aku. Ini aku. KPSDM mana ini KPSDM? Nah, oke. Jadi ini LPJ KPSDM tahun lalu ya guys. Di sini sebenarnya aku awal mulanya itu. Bentar deh, sebelum ke situ. Kalian udah tahu belum sih magang itu apa guys? Ini deh pertanyaan paling 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 deh. Kalian udah tahu belum sih magang itu apa? Aku lupa banget tuh pertanyaan paling. Mungkin dari Asyam, magang itu apa Asyam menurut kamu? Apa itu definisi, tujuan, dan maksud kita membuat proker ini?
Eh, kalau dari mood ya, Eh, aku taunya itu tuh kayak eh perwakilan dari TBM unit gitu nggak sih Kak? Eh, bakalan ikut magang. aku nanya mengenai apa itu magang dan tujuan kita membentuk magang itu apa? Buat ngasih tahu, aduh nggak tahu Kak. Oke, kalau Alif, kamu udah bisa on cam nggak belum Alif? On cam, on mic, sorry, Lip. Kalau belum bisa di kolom chat, Liv. Apa itu magang dan tujuan? Ya, chat aja, Lip. Apa itu magang menurut kamu dan kenapa kita membuat magang? Oke, ini bakal aku jelasin aja ya guys, kalian selagi nunggu Alif juga balas chat Zoom. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ya magang itu apa atau nggak ikut. Kalian ikut gak magang tahun lalu tahun ini? Enggak Kak. Kamu Asyam? Nggak. Alif juga. Alif, kamu ikut gak sih, Liv? Enggak ya, nggak ikut ya, Liv. Susah nih kalau nggak ada. Oh, ikut. Oke, Alif ikut, puji Tuhan. Aduh, oke guys. Sebenarnya ini pasti bakal susah banget buat kalian megang magang kalau kalian belum tahu magang itu apa. Dan sedikit lebih susah lagi kalau kalian udah nggak tahu, nggak mau nyari tahu, dan juga nggak, sorry. Lebih susah lagi kalau kalian nggak pernah ikut, nggak tahu, dan nggak mau nyari tahu. Seingatku aku udah ngirim nggak sih file magang dari kemarin? Ya nggak sih? Ya kan? Ada kalian buka nggak? Nggak ada ya? Pasti nggak ada yang buka kan? Buka Kak. Buka. Kalau gitu apa yang kalian buka? Pembagian Apa job yang kalian desk-nya Kak. pembagian job desk-nya? Kalau kamu Asia apa yang kamu buka? Ada yang dibaca nggak? Oke, guys. Mungkin aku bakal lumayan take a serious way untuk magang kali ini ya guys. Sebenarnya kita magang kali tahun ini periode sebelumnya itu lumayan cukup bagus dan bukan cukup bagus bahkan kalau bisa bilang baik dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan aku tuh pengen banget untuk setidaknya kalau eh, tidak paling sedikit itu kita meningkat sedikit ya. Kalau bisa lebih baik lagi. Tapi jangan sampai menurun. Jadi aku harap teman-teman itu benar-benar mengerti mengenai magang dan eh, langsung mulai aja. Oke, magang itu apa ya guys? Sebenarnya kalau magang itu sendiri kan seperti yang kita tahu ya. Kayak kalau ya udah kayak kalau kerja biasa aku magang ke sini biar aku tahu mengenai perusahaan ini kerjanya seperti apa, tupoksi bidangnya itu seperti apa, alur kerjanya dan koordinasinya seperti apa. Ya sama seperti itu yang mengenai magang PT BMMKI ya. Kalau kalian baca di Grand Design kita itu udah dijelasin sebenarnya kayak mengenai deskripsi dan tujuan dari magang serta latar belakangnya. So, yang pertama latar belakang. Latar belakang kenapa terbentuknya magang itu jelas untuk mengkader ya. Seperti nama kita kan kaderisasi. Jadi itu untuk mencetuskan kader-kader berikutnya dari PT BMMKI. Dengan harapan teman-teman yang jadi peserta magang itu bakal melanjuti garis kepemimpinan di PT BMMKI. Jadi hitungannya kayak, oke aku ikut magang tahun ini, tahun depan aku bakal daftar PT BMMKI gitu. Harapan kita seperti itu, terjadinya magang. Nah, itu yang pertama ya. Terus bagaimana sih rangkaian kegiatannya magang? Kalau magang tahun lalu, ini balik lagi ya ke kalian nanti mau magang di bawah magang seperti apa. Magang tahun lalu itu bakal ada 2 hari untuk kuliah umum dan juga 3 minggu untuk tepatnya itu 20 hari. Ya, 20 hari untuk em, 20 hari untuk kuliah khusus, baik itu 10 hari di pusat dan 10 hari di wilayah. Oke, itu yang pertama mengenai kegiatan kita. Terus yang kedua adalah magang itu tuh apa lagi ya tadi mau bilang. Oke.
Magang itu selain menjadi kaderisasi itu adalah tujuannya itu kan peserta ikut nih magang. Kita kasih kuliah nih, kuliah umum. Nah, kita di kuliah umum itu kita memperkenalkan apa itu PTBMMKI, alur kerja PTBMMKI, serta kita kasih materi-materi kan. Kalau tahun lalu ada 2 materi kan. Yaitu satu materi dan juga satu lagi itu adalah mengenai talk show gitu. Terserah kalian tahun ini mau dibawa kayak gimana. Kalau tahun lalu itu kan ada satu materi mengenai pengenalan PT PMMKI, satu materi mengenai kepemimpinan, dan satu lagi itu adalah talk show dengan 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 alumni-alumni PT BMMKI gitu. Oke. Nah, terus tugas kalian apa? Selaku PIC, selaku PJ. Di sini seperti yang aku bilang sebelumnya, kalian itu bakal jadi inti dari magang itu sendiri. Ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sama sekretaris dari magang itu sendiri. Terus apa job desk ketua pelaksana? Apa job desk wakil? Apa job desk sekretaris? Sebenarnya ya, kalau kalian seperti kegiatan umumnya, ketua pelaksana pasti mengkoordinir segala kegiatannya, wakil membantu ketua pelaksana di saat tidak bisa. Sekretaris ya jelas mengurus segala masalah mengenai kesekretariatan, baik itu di surat, baik itu di undangan, ataupun segala macam-macamnya, seperti itu ya. Kalau secara singkatnya. Terus apa? Wait guys, sorry guys. Oke, sorry ya guys. Oke, aku izin lanjutin ya mengenai magang. Mungkin di sini aku langsung share screen aja ya. Langsung, kayaknya kemarin itu, oke, aku share screen di mana dulu ya aku ya. Share gak ya guys? Oh, belum. Oke, kita sambut dulu ya Hublu Mario ini. Kita sambut dulu ya Hublu Mario ini. Stop Mar. Halo, thank you, thank you, thank you. Thank you buat sambutannya ya. Yes. Yang ini dong, Oke. yang lebih grand. So, thank you. Oke, kita sambut Mario. Aduh, sumpah siapa sih yang nelfon anjir. Bye, 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 bye. Oke, guys, sorry banget, yang sorry banget. Oke, ini kenapa aku buka ini ya, guys. Jadi itu, nah, ini banyak banget sebenarnya ini LPJ tahun lalu ya. Ini sebenarnya harapan aku kenapa buka ini biar tidak menjadi kesalahan yang sama. Nah, yang pertama, mengenai kendala dari magang tahun lalu, pengerjaan job desk yang membeli waktu karena kesibukan panitia, miskomunikasi antar inti magang karena terfokus dengan PIC masing-masing, kesulitan untuk menyamakan desain, postingan feed atau maupun live report yang telat, mekanisme awal kegiatan magang yang sering kali berubah sehingga membuat job desk divisi materi cukup terhambat, perbedaan waktu, rentang waktu persiapan magang yang sangat panjang. Jadi itu tahun lalu ya guys. Tahun lalu itu tuh kami tuh mulai mengeksekusi magang tuh dari bulan Oktober. Dan terlaksana sama sih seperti kalian ya. Tapi Oktober itu benar-benar kayak udah ada koor gitu loh. Kalau tahun ini tuh rencananya kan di November baru ada koor. Sama sebenarnya gitu. Tapi kami sampai di Maret kan. Jadi lumayan panjang banget dan itu terlambat. Aduh guys, kayaknya aku bakal sharing session aja di sini guys. Serius. Gak jadi kayak gini. Bakal sharing session aja karena di sini aku bakal banyak sharing untuk kalian dulu. Yang pertama ya, yang perlu kalian lakuin ya, ini job desk inti dulu ya sebelum ada koor-koor. Yang pertama jelas kalian harus mencari yang namanya koor-koor, ya kan? Koor acara, koor. Jadi divisi magang itu ada 6 atau 5 acara, materi, muldok, kesekretariatan, sama LO dan humas. Bener gak sih itu aja kan ya? Herman dan Haikal tolong bantu aku ya kalau aku ke skip. Jujur magang ini aku saking banyak itu aku bingung harus mulai dari mana anjay. Oke, terus next. Aku sambil buka catatan dulu deh guys. Oke. Kalian bakal ini, kalian tugas tugas pertama ini langsung aku bilang aja ya. Kalian bakal nyiapin G-From untuk oprek panitia. Tapi sebelum oprek panitia itu kalau kalau kalian bisa itu ngegayat langsung ke or-koor. Koor itu bisa dipakai dari kita
BPP KPSDM ataupun BPW KPSDM. Terserah kalian aja. Kayak kalian kalau mau main circle-circlean juga terserah aja. Yang pasti tuh harapannya koor-koornya itu tuh bisa bekerja sama sampai akhir. Aku nggak mau koor-koornya itu emang aku bisa ngatur ya mengenai koor-koornya. Tapi kalau bisa kalian tuh cari yang bagus gitu, yang maksudnya yang fast respon. Ditambah kan tahun ini tuh kita rencananya itu untuk membuka open recruitment itu panitianya untuk ke seluruh pengurus kan. Jadi pengurus dari divisi dari di bidang lain itu boleh bergabung menjadi panitia. Sedangkan tahun lalu itu daftar gak daftar KPSDM itu baik wilayah ataupun pusat itu diambil gitu loh. Jadi itu salah satu timbal balik jeleknya adalah mereka tuh merasa nggak memiliki rasa tanggung jawab gitu loh. Yang pasti itu yang wajib itu adalah BPP KPSDM. BPW KPSDM itu opsional tapi harus tetap ngirimin PJ masing-masing bidang, masing-masing wilayah seperti itu. Oke, kalau selanjutnya itu divisinya tadi aku udah bilang kan ada acara, materi, PDD, Kestari, serta humas. Lalu apalagi nih yang kalian lakuin nih setelah itu? Kalian juga sebelum membuat oprek itu kalian harus mempersiapkan timeline. Nih aku buka deh mengenai timeline deh. Wait, sabar, salah. Oh, bentar guys. Aku tuh lupa kalau magang itu punya email sendiri. Jadi harusnya aku kasih email itu ke kalian. Nanti ya ingetin aku untuk kasih email magang. Atau nggak kamu ada nggak, Mon? Email magang. Kasih DPW-nya ke mereka. Oke, aku izin share screen ya, guys. Oke, we start from timeline ya, guys. Sebenarnya inti tuh job list-nya tentatif gitu loh. Karena mereka kalau aku ya kemarin tuh mungkin karena kurang koordinir, jadi kayak ya udah yang nggak kerjain atau lambat dikerjain bakal aku yang kerjain gitu loh. Karena biar cepat kelar. Tapi itu sebenarnya jelek ya teman-teman. Kalau bisa tetap sesuai job desk masing-masing. Kayak kelihatan ya guys. Wait, mana timeline-nya? Haikal atau Herman bisa bantu share screen nggak guys? Share Share screen apa? G Yang Drive mana? tahun lalu, G Drive tahun lalu, G Drive tahun lalu. Magang. Iya, magang. Mau dari email magang atau dari email BBB? Email ma email magang aja karena semua filenya kan di magang. Sebentar ya. Kayaknya, wait, bentar. Because nge-lag sekali laptop saya. Oke, kelihatan nggak guys? Kelihatan ya? Oke, aku di Apa sini mau namanya? ngejelasin mengenai timeline ya. Jadi itu timeline itu tahun lalu tuh kami membuat timeline. Jadi sebelum kalian open recruit, pokoknya tugas job desk pertama kalian itu adalah membuat G-form pendaftaran oprek panitia dan juga timeline. Nah, timeline sebenarnya kalau untuk kegiatannya bisa kalian kurang lebihnya kalian kopas dari sini untuk rangkaian kegiatannya. Tapi jelas kalau ada yang mau ditambahin bisa ditambahin, kalau enggak ya enggak. Nanti aku yang pertama itu jelas ada open recruitment panitia. Sorry banget, guys.
Sorry banget guys. Jadi yang pertama jelas adanya open recruitment panitia ya guys. Nah, open recruitment panitia itu kemarin aku tuh cuma buat selama seminggu kalau nggak salah. Iya, selama seminggu. Tapi ada extend juga karena aku tahu pasti lah nggak semuanya itu baru pengumuman seperti itu. Baru yang pertama ada rapat pertama ya, rapat koordinator pertama, yaitu bakal ada di tanggal berapa terserah kalian. Nah, mungkin yang jadi harapanku adalah rapat divisi. Aku minta tolong banget sama kalian itu karena kemarin itu salah satu evaluasi. Enggak, bukan salah satu evaluasi. Salah satu evaluasi dari aku tuh ada rapat divisi. Kemarin kan di sini ada taman mengenai rapat divisi yang bor kan ya. Dan mereka tuh benar-benar ngelakuin cuma sekali doang selama periode magang. Dan menurut aku tuh kurang banget. Jadi aku harapannya di periode ini itu rapat divisi itu bisa lebih sering lagi. Ya, setidaknya setiap sebelum pleno boleh ada rapat divisi atau enggak juga gak masalah. Gimana ya? Sebenarnya rapat divisi itu enggak sesuai dengan deadline yang ditentukan dan juga saya evaluasi adalah mungkin balik ke SDM masing-masing ya, balik ke SD masing-masing. Kalau mereka tuh kayak mereka udah di bagian job desk, tapi tuh rata-rata SDM-nya tuh nggak bertanggung jawab terhadap job desk yang diberikan gitu. Bahkan bisa yang tiba-tiba hari H hilang gitu. Jadi harapannya kalian lebih gencar lagi untuk terkait pembagian job desk itu. Kayak kalau bisa minta untuk para koor-koornya itu untuk kayak pembagian job desk itu lebih jelas lagi dan juga di follow up terus. Sebenarnya kan kalian ini kan inti aja. Kalau inti itu kan lebih seringnya itu adalah mengkoordinir dari koor-koor kan ya. Bukan kalian yang langsung turun langsung ke pengerjaan job desk. Tapi aku nggak tahu tahun ini bakal kayak gimana. Kalau di tahun aku itu rata-rata itu bakal langsung, kami tuh rata-rata lebih banyak jump in langsung ke job desknya, langsung ikut ngerjain lah, ikut ngebantu gitu, bukan lewat koor karena rata-rata respon dan iya, yang suka responin. Oke, itu yang pertama. Itu adalah rapat koordinator. Rapat koordinator itu adalah rapat dengan para koor-koor ya, guys. Jadi hitungannya kan ada pengumuman panitia, terus rapat koor. Terus kalian rapat koor tuh ngapain? Rapat koor itu adalah menjelaskan terkait tupoksi-tupoksi dari setiap divisinya. Seperti yang kalau kalian udah lihat kan tadi yang mengenai job desk per divisi. Itu satu. Terus rapat divisi itu apa? Rapat divisi itu apa? Rapat divisi itu adalah saat koor membagikan job desk. Harapannya pembagian job desk itu terlaksana di rapat divisi gitu. Jadi itu antara koor ke para anggotanya. Nah, seperti itu. Terus em, kenapa nggak sekalian aja pas kemarin rapat koor dan rapat anggota? Sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya bisa aja, tapi kenapa kemarin kami pisah? Karena kalau antara koor dan juga divisi itu bakal lebih efisien gitu loh. Satu, apalagi kan panitia kan nggak semuanya bisa di satu hari yang sama. Jadi kalau rapat divisi kan bisa ditentukan di divisinya masing-masing itu. Terus apa itu rapat perdana? Sebenarnya rapat perdana ini lebih kayak mengenalkan magang itu apa ke para seluruh seluruh anggotanya gitu kan ya. Rapat perdana itu apa? Rapat perdana, rapat apa ya kemarin? Kayak bentar mikir guys. Oh, kayak magang itu apa? Terus juga membacakan timeline ini. Ini kami bacakan juga ke rapat perdana itu membacakan timeline. Terus juga yang kata job desk itu kita bacakan ulang lagi. Seperti itu. Tapi sebenarnya lebih sosialisasi mengenai timeline kita. Kalau untuk rapat perdana karena itu ke seluruh panitia kan ya, nggak cuma koordinasi. Terus selanjutnya ada rapat pleno. Apa itu rapat pleno? Sebenarnya mungkin ini aku bakal jadi masukan juga buat di periode ini, tapi balik lagi ke kalian. Kalau kemarin itu sebenarnya saran dari periode sebelum aku, itu mereka tuh kebanyakan rapat-rapat tapi nggak make sense gitu. Apa eh, guna rapat itu kan ya? Oke, kami buatlah rapat pleno. Rapat pleno apa gitu? Sebenarnya rapat pleno itu lebih kayak rapat progres. Jadi pemaparan dari setiap divisinya. Kayaknya dan kami di sini tuh mengharuskan semua panitia untuk hadir. Sebenarnya bagus, tapi kurang efisien karena pada akhirnya tuh koor-koor juga yang datang doang gitu loh. Nggak semua nggak semua panitia itu hadir untuk mendatangi rapat pleno seperti itu. Tapi cuma koor-koor aja. Jadi aku rasa bisa kalian ubah menjadi rapat koordinasi biar nanti emang koor-koornya aja yang datang untuk rapat. Karena emang pemaparannya kan pas rapat itu masukan dari aku. Tapi minusnya dari situ adalah para panitia yang lain tuh nggak tahu mengenai up to date dari rapat kita gitu. Sebenarnya bagus mengenai rapat pleno. Gimana ya? Aku bingung deh. Kayak
bagus tapi ada minusnya. Sedangkan kalau rapat koor juga bagus tapi ada minusnya juga. Jadi aku balikin ke kalian. Kalau rapat pleno itu bagusnya adalah kita tuh bakal bisa langsung tahu, semua panitia tuh tahu mengenai progres kita. Kayak progres dari setiap divisi lainnya tuh semua panitia jadi tahu. Yang satu itu. Yang kedua adalah kita juga sebagai inti bakal bisa make sure kalau semua panitia itu paham mengenai job desk mereka. Karena kan jangan salahin koor doang dong. Kayak misal kayak koor udah bagi job desk tapi ternyata job desknya molor ya. Kita kan nggak bisa salahin koor doang. Tapi ternyata ada SDM juga gitu kan ya terkait anggota-anggotanya. Seperti itu. Sebenarnya itu kan bisa kita evaluasi di rapat pleno. Karena kan segala hal evaluasi kan di rapat pleno dan juga di rapat pleno. Karena itu progres gitu kan. Tetapi minusnya sedikit sekali panitia ataupun yang hadir gitu. Sedikit sekali panitia-panitia yang hadir di rapat pleno gitu. Bukan nggak ada, tapi sedikit untuk bertahan sampai akhir. Seperti itu. Jadi balikin lagi ke kalian mengenai mau rapat koor alias rapat koordinasi cuma sama koor-koor atau rapat pleno. Terserah sih kalian mau bikin rapat pleno, rapat progres, rapat apalah kalian terserah mau bikin namanya nama apa kayak gitu. Ini mengenai timeline. Terus habis itu adalah sosialisasi magang ke BPP, BPW serta Korwil. Apa itu sosialisasi magangnya? Jadi, magang itu tuh kemarin nih kami di bulan Februari rasaku. Oh, Januari ya. Wow. Jadi kemarin itu kami sosialisasi itu apa yang disosialisasikan? Kalian tahu kan bahwa kalau magang itu kita perlu koordinasi dengan seluruh kepala staf baik di pusat maupun wilayah dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, 4, 5. Kenapa? Karena saat magang itu kan bukan kita yang bekerja, tapi adalah para bidang-bidang masing-masing, baik di wilayah sama di pusat. Jadi kan kalau magang itu kan ada di kuliah umum serta kuliah khusus. Nah, nanti tuh peserta tuh bakal milih kuliah khusus eh, kuliah khusus pusatnya itu mau di bidang apa, kuliah khusus eh, wilayahnya itu mau bidang apa, kayak gitu. Nah, terus rapat sosialisasi ini untuk apa? Untuk menyatukan persepsi antara kita selaku panitia dan juga seluruh kastaf-kastaf baik di pusat ataupun wilayah. Gitu. Apa persepsi apa? Seperti misal ada penugasan. Karena nanti kan ada poin penugasan mengenai penugasan itu juga bakal diberitahukan kayak penugasannya seperti apa gitu. Jangan sampai kayak misal di pusat terlalu memberikan terlalu berat mengenai penugasan ataupun ternyata kayak penugasannya itu tidak relevan dengan bidangnya. Jadi tahun lalu kami itu eh, ada filenya guys. Ini sebenarnya kalau kalian buka satu-satu itu file magang ini termasuk cukup lengkap sekali ya mengenai magang ini dibanding tahun-tahun sebelumnya mengenai arsipnya. Jadi aku rasa kalian bisa buka lagi mengenai sosialisasi itu seperti apa. Biar nggak kemalaman juga ya kalau aku jelasin satu-satu ini. Baru rapat pleno 2 ya guys. Lalu pengumpulan berkas magang oleh BPP BPW. Apa pengumpulan berkas apa? Yaitu tadi yang pertama adalah PPT. Kan nanti saat kuliah umum pertama itu tuh bakal ada penyampaian juga kayak kayak kalau kalian ingat Safari itu kayak Safari juga. Jadi per bidang tuh bakal ada pemaparan. Per bidang bakal ada pemaparan selama 5 menit doang. Untuk PPT-nya itu 5 menit kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat 5 menit. Kalau nggak salah ingat ya. Aku lupa berapa menit. Kalau nggak salah ingat tuh 5 menit per bidang. Itu yang dikumpulin mengenai itu yang pertama. Kedua adalah penugasan seperti apa. Lalu pengumpulan deadline tugas divisi. Apa itu pengumpulan deadline tugas divisi? Ini harapannya tanggal 30 kemarin nih semua kegiatan tuh udah kelar alias semua deadline-deadline semua eh, semua berkas-berkas divisi itu udah kelar. Ya walaupun tidak terlaksana ya guys karena pasti ada aja yang mepet-mepet. Baru ada rapat pleno 3. Kak, maaf. Iya, Eh, boleh izin sebentar nggak ya, suara Kak? aku Aku boleh. putus-putus kah? Iya, Kak. Oh, boleh, 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 boleh. Oke, makasih, Oke. Kak. Aduh, aku harusnya ini nggak sih record? Oh my God. Ya mungkin sekalian aja ya guys, biar gak makin lama juga. Oke. Jadi, untuk sosialisasi magang ke wilayah. Nah, baru ini ada sosialisasi magang ke wilayah. Eh, ya.
Apa sosialisasi magang ke wilayah? Ini bukan ke wilayah, sebenarnya ini sosialisasi magang ke TBM unit ya guys, bukan ke wilayah, ke TBM unit. Jadi ini kami kemarin sosialisasi ke seluruh TBM unit untuk ya mengenai magang itu apa, tanggal berapa, ngapain aja, sosialisasi lah pokoknya intinya sosialisasi. Kemarin tuh lumayan enggak deh kami pasti di tanggal 7 juga. Ya pasti di tanggal 7. Kemarin tuh kami ada kendala yaitu kemarin pengen sosialisasi itu bareng salah satu proker lain tapi ternyata kami duluan aja. Oke. Kayak gitu. Barulah pendaftaran. Nah, pendaftaran ini kemarin itu kalau nggak salah itu setelah aku hitung-hitung tuh kayak kita bisa dibuat di 2 minggu gitu loh. Iya 2 minggu juga deh. Ya, kurang lebih nih hampir berapa sih nih? Seminggu, 2 minggu, ya salah berarti di 3 minggu. Aku lupa deh sebentar ya guys, aku buka tanggalan dulu. Kita tanggal 28 day one. Sosialisasi kemarin kita di awal ya Herman. Sosialisasi di awal. Sosialisasi tuh awal deket-deket awal Februari deh. Soalnya kita Februari full full pendaftaran. Iya kan? Ya. Heeh. Jadi itu setelah sosialisasi kita bakal full pendaftaran sampai di tanggal 23 atau tanggal 23 deh. Tanggal 23 atau 24 dari Februari. Sekitar 3 minggu kurang lebihnya untuk pendaftaran. Seminggu untuk extend. Sebenarnya extend nggak perlu panjang-panjang sih. Kalau mau lamain aja di pendaftarannya, extendnya nggak usah panjang-panjang. Baru pengumuman peserta magang, rapat teknis. Rapat teknis itu kayak H-1, gladi dan segala macam, pembukaan kuliah umum dan sebagainya. Oke, secara timeline ada yang mau ditanyain nggak guys? Mungkin mau nambahin aja. Paling kedengaran nggak suara tuh? Nah, jaringanku nge-lag. Kedengeran, kedengeran. Oke. Sebenarnya mungkin notes aja buat teman-teman. Nanti kita juga yang bakal ingatin. Kalau kemarin kan emang pendaftaran. Iya, pendaftaran tuh banyak yang problem gara-gara banyak yang masih caang. Makanya jadinya kita di SOP atau di guideline kalau nggak salah itu udah diganti. Jadinya caang juga boleh. Nanti kemarin juga udah sempat kita bahas juga. Mungkin bakal minta bisa dilihat juga nanti dari portofolio hasil visitasi atau enggak pendataan dari Korbilnya buat mereka tuh daftar regen anggotanya tuh kapan. Jadi biar tahu juga ngitung-ngitung tanggal-tanggal apa. Gitu sih paling. Sebenarnya sih kayak gitu sih. Iya itu bisa jadi masukannya guys, karena terkait regenerasi. Tapi menjadi yang dapat kita lakukan. Guys, ini sebenarnya ini too much sih apa too much pembicaraan ini untuk first week kalian pasti bakal pusing banget guys mengenai ini. Oh my God. Jujur aku tuh beneran bingung guys, aku bingung banget mau mulai magang ini dari mana karena magang tuh sekomplikated itu guys. Jadi harapannya tuh benar-benar kayak kalian tuh maaf banget kalau aku tuh ngejelasin tuh mencolok gitu guys, maaf banget ini mah. Wah, aku juga bingung guys mau jelasin magang ini kayak gimana. Oke, back to topic. Timeline ini ada yang kalian pertanyain dulu nggak mengenai timeline dari kalian dulu? Nggak usah timeline, apapun yang mau kalian tanya, tanyain aja guys. Eh, ini Kak, mau nanya Kak, Ya, ya, ya. kan ini kan ada perbedaan jadwal ya Kak. Kan tahun lalu tuh kan mulainya harusnya sekarang udah mulai kan Kak. Udah. Tapi Mana sih? Ya. nah Udah. itu berarti kalau di tahun ini mulainya gimana tuh Kak? Kapan? Maksudnya kita yang nentuin atau gimana? Kalian yang nentuin. Kalian yang buat timeline ini kalian. Ini kan cuma tahun lalu. Tahun ini, sorry. Tahun ini. Karena kan kalian buat tahun depan ya. Tahun ini. Kalian yang nentuin. Kalian mau aku yang nentuin? Enggak kan? Kalian yang nentuin. Oke, Tapi jadi itu... untuk Iya, lanjut dulu. untuk berapa lamanya misalnya kayak open recruitment-nya berapa lama itu mengikuti tahun lalu atau gimana Kak? Kalian tentuin apapun yang mau, kalian kotak-katik aja semua file ini, kalian copy, kalian kotak-katik, terserah kan nanti naik QC juga ke kami. Tapi kalian kasih tahu ke kami, Kak, menurut aku better misalnya nih pendaftaran aku bilang 3 minggu, Kak, menurut aku better kayaknya 2 minggu cukup terus extend 3 hari aja. Karena kayaknya kalau dilama-lamain juga untuk apa kayak gitu, kan? Boleh kasih alasan kayak gitu, gitu.
Kayak kayak ini panitia kayaknya kelamaan deh kalau 2 minggu gitu. Extend seminggu kayaknya 7 seminggu terus extend cuma 2 hari kayaknya cukup deh Kak. Nggak perlu lama-lama itu boleh banget guys. Terus kenapa kalau kalian nanya kenapa beda timelinenya? Kami kemarin Oktober udah mulai sedangkan kalian baru mulai di November. Karena tahun lalu tuh evaluasi terbesarnya adalah timeline yang terlalu panjang. Bayangin nih, kami tuh udah mulai tuh di Oktober ya. Sedangkan tuh kegiatan tuh bulan mulai tuh di Maret. Bayangin Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, hampir 6 bulan kami mempersiapkan, 5 bulan. 5 bulan itu tuh teman-teman panitia koor kan, koor serta panitia. Sedangkan kami yang inti tuh beneran dari Oktober awal kan. Jadi kayak iya emang lumayan jenuh banget mengenai magang ini gitu. Jadi harapannya di dengan dipersingkatnya timeline ini potong 1 bulan lah itu, potong 1 bulan harapannya bisa lebih bekerja lagi gitu kan. Kemarin kan kenapa dilamain karena biar panitia itu bisa lebih matang. Ternyata tuh mereka deadlineer semua gitu loh. Jadi tuh kami kalang kabut di bulan Januari sama Februari untuk ngejar-ngejar semua panitia untuk apa tuh namanya terkait job desk mereka. Jadi harapannya kalian nggak kayak gitu ya guys. Karena kemarin kami benar-benar kayak kalang kabut banget untuk kayak ini mana, ini mana, ini mana. Oke, sampai situ dulu. Mengenai timeline ada lagi yang mau ditanyain? Jujur guys, aku tuh lumayan bingung gitu loh mengenai magang ini mau mulai dari mana. Oke, ada yang mau ditanyain dulu guys? Kalau nggak ada biar aku lanjut. Kalau aku cukup, Kak. Oke, oke. Terkait tadi kan pertama adalah mengenai GFROM ya. Kita bahas dari dulu deh mengenai oprek panitia. Timeline pertama kita adalah oprek panitia ya kan. Oke. Kita buka inti aja deh. Inti. Nah, oke. Oke. Jadi aku tembak langsung aja kalian rencana mau buat GFROM dan pembuka apa timeline untuk oprek kira-kira kapan? Kalau aku tembak langsung di minggu depan bisa nggak? 1 November deh, 1 November nggak aku tembak minggu depan 1 November bisa nggak? Oprek doang. Jawab guys, gila. Jangan hening. Ini 1 November itu yang udah siap apa aja, Kak, maksudnya, Kak? Yang udah siap mengenai em, ini apa tuh namanya Google Form untuk oprek. Hening Maaf, Kak, banget. kalau minta kelonggaran dikit lagi aja, Kak. Soalnya aku di TBM ini ada proker, Kak. Ya guys. Oke, jadi gini ya guys. Sebenarnya itu kalau mengenai Google Form ini ya, sebenarnya nggak gampang, nggak sulit sih. Menurut aku pribadi ya, kalian membuat Google Form, kan kalian ini ada waktu, tapi oke, aku bakal beli kelonggaran sampai tanggal 3 November di hari Seninnya. Sebenarnya aku akan ngenembak mengenai oprek aja dulu ya, oprek panitia. Selebihnya kalian timelinenya terserah kayak gimana, karena sebenarnya aku nggak mau memperburu-burui kalian, tapi kalau kalian buka lihat tanggalan, aku nggak yakin kalian bisa, nggak bukan, kalian harus bisa. Kalian pasti bisa. Oke, maksudnya mengenai kayak takutnya tuh kalian takut diburu-buru di akhir, tapi oke. Kalian mau di kapan emang? Kalau aku tanya balik, kalian mau di kapan emang? Dor.
Aduh, guys, maaf banget. Kayaknya aku yang terlalu ngotot gitu nggak sih? Kayak aku yang terlalu mencak-mencak padahal mencolok-mencolok. Padahal aku belum jelasin magang tuh kayak gimana gitu gak sih? Pertengahan November terlalu lama, Lip. Nih ya. Nih, kita kita buka tanggalan sama-sama deh. Kita buka tanggalan sama-sama deh, guys. Kita buka tanggalan biar kita buka timeline. Biar kalian bisa kebayang juga timeline kalian ya, guys. Kita buka mana ya? Kalender-kalender ini di mana sih? Atau nggak gini, coba kalian Mutia atau Alif atau Asyam nih udah buka Grand Design belum? Grand Guys, Design, kita Grand Design. Kemarin aku sempet lihat sekilas kita. nah yang kalian lihat timeline program kerja yang udah kami rancang belum? Yuk, buka lagi yuk kalau belum. Soalnya gini, kalau kalian bikin pertengahan November, percaya sama aku, pendaftaran panitia ini lama. Karena pengalaman kemarin juga emang lama dan juga emang Nah, sistemnya juga kita ubah kan. Kalau kemarin tuh BP apa BPW KPSDM kita wajibin, tapi kan buat tahun ini kan buat BPW KPSDM nih yang diwajibin cuma yang PJ magang per wilayahnya. Sisanya tuh menyesuaikan. Kalau misalnya mau daftar boleh, kalau misalnya mau daftar juga nggak masalah. Nah, karena peraturannya udah kita ubah nggak wajib, ini ada kemungkinan besar kali apa nggak bakal daftar, maksudnya panitianya bakal kurang karena pengalaman di KPU kemarin begitu. Makanya kenapa kita bilang jangan sampai di pertengahan November, jadi kayak setidaknya sampai kalian nih udah buka G-Form contohnya sampai minggu kedua November, minggu ketiga seminggu sampai minggu ketiga nih udah coba extend sama sekalian kalian narik-narikin orang gitu loh, jadi kayak setidaknya di mendekati akhir November itu udah ngerti job desk dan udah mulai jalan. Jadi kayak udah kejar-kejaran gitu. Apalagi nanti kan bakal ada libur kan di November kan. Di November. Di Desember ya. Kalau PTN kan. Takutnya kalau libur tuh bakal bener-bener lupa job desk semua. Percaya sama aku. Guys kalau ngomong anjir tuh. aduh, oke. Oke, bener guys, bener kayak gitu guys. Bentar aku lagi nyari kalender tuh mana? Oke, mana sih kenapa kayak gini tampilannya? Guys, kita buka-bukaan aja ya guys. Balik lagi, kalian kalau ada yang mau ditanyain mengenai em, magang ini tanyain dulu ya, karena aku tahu banyak yang belum pernah kan. Jadi aku paham pasti kalian kayak outlooknya. Maksudnya secara garis besarnya itu pasti belum begitu mengerti apa itu magang itu seperti apa, ataupun kayak gimana. Itu bilang aja ya, kayak kita tuh udah berkejerumus ke timeline, sedangkan kalian tuh nggak paham magang itu apa, untuk apa juga gitu. Jadi aku kan pertama ini kenapa aku bilang mengenai timeline dulu, karena biar kalian tuh bisa memperkirakan gitu. Biar kalian tuh bisa memperkirakan kayak prediksi lah gitu. Bentar ya guys. Oke. Di sini aku udah buka kalender ya guys. Mana sih? Kenapa sih tidak bisa terbuka secara besar begini? Oh, gini. Nah, oke, aku izin share screen ya guys. Oke, udah terlihat guys? Belum ya? Oke. Nah, sudah ya guys. Anggaplah kita sampai Oktober nih kita nggak ngapa-ngapain ya guys. Kalian full persiapan aja kayak kalian persiapan Google Form untuk pendaftaran, kalian persiapan timeline kalian tadi, terus kalian perbarui file yang perlu diperbarui sebelumnya. Oke, kita anggap Oktober ini kita nggak ngapa-ngapain. Next ke November. Mana sih? Nah, oke. Next ke November. Oh, bisa di slide. Oke. Next ke November, hari pertama itu ada di bulan hari Sabtu kan ya. Kenapa tadi aku bilang kenapa? Kenapa tadi aku bilang di tanggal 1? Karena itu hari Sabtu kebetulan. Tapi kalau kalian nggak apa-apa, makanya aku undur ke tanggal 3. Kita anggap eh, sebenarnya kenapa
aku malah positive thinking ya, beda sama Herman tadi. Mengenai pendaftaran magang ini, aku kurang tahu sih bakal banyak antusiasmenya untuk jadi panitia atau enggak. Tapi kayaknya, I think aku bisa bisa rasa kayaknya seminggu cukup sih. Aku rasa. Tapi kalau kalau ternyata enggak, ya udah kalian jaga-jaga di extend aja ya. Kayak kemarin kan kami sebenarnya juga cuma seminggu buka, tapi extendnya juga seminggu ya kan. Kita anggapnya tanggal 3. Berarti seminggunya di tanggal 10. Ih, oh my god, 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 oh my god. Bentar guys. Kenapa sih? Oke, ini. Kita anggap tanggal 3 di sini tanggal 3. Habis itu anggap plus berarti sampai tanggal 10, ya kan? Itu seminggu kan? Seminggu nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di tanggal 9. Di tanggal 9 nih. Kita tutup close nih. Close Jifron tanggal 9. Extend nih. Kita anggap extend tanggal 12 gitu kan ya. Kalian extend 3 hari misal ya. Kita bilang misal ya. Ini balik lagi ke kalian ya. Extend bla 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 bla. Kemarin aku sama Herman sama staf ahliku tuh 3 minggu sekali, 3 sampai 2 minggu sekali itu kita rapat progres gitu, ya kan? 3 2 minggu sekali kita rapat progres, ya kan? Kalian bakal mikir kayak buset gila 3 2 minggu sekali. Enggak guys, itu jangka waktunya tuh enggak secepat itu dan jangka waktunya tuh iya pokoknya itu ideal aja lah menurut aku. Tapi balik lagi ke kalian, guys. Warning disclaimer ini balik lagi ke kalian ya guys. Ini hanya perkiraan, oke? Anggaplah 3 minggu. Ya kan? 3 minggu dari tanggal 13. Oh enggak, sebelum 13 itu kan pasti ada Nano Neno, rapat perdana, rapat koordinasi, rapat divisi. Anggaplah seminggu kita makan. Seminggu sampai di tanggal 24. 24 free nih, 24 udah free. Habis itu progres nih. Progres berarti kan di bulan Desember nggak ada. Tadi sampai mana? Oke, sampai tanggal 24. Anggaplah Nano progres kita tuh bisa di bulan Desember, bisa juga bulan bulan Januari awal. Tapi Desember kan tahu, aku aja kayak Desember tuh kemarin kayak OSCE, terus ada Natal-Natal kayak gini, pasti banyak banget kan kegiatan-kegiatan. Jadi Desember tuh hampir kayak nggak ngapa-ngapain. Tapi harapannya tidak seperti itu ya guys, karena mengingat kita Februari sudah oprek, nggak sudah melaksanakan. Jadi harapannya itu di Desember minggu pertama atau di Desember minggu kedua itu udah ada rapat koordinasi atau rapat pertama. Terserah deh minggu kedua, minggu ketiga. Lanjut, pokoknya sebelum Natalan lah. Natalan nih, Natalan, bla 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 bla. Terus rapat progres kedua nih, rapat progres kedua itu ya udah di minggu kedua Januari, ya kan? Minggu kedua Januari. Tuh kan, minggu kedua Januari aja tuh udah mepet banget sama sosialisasi Hermon. Karena rencananya kita sosialisasi itu di tanggal 31 guys. Kita sosialisasi itu di tanggal 31 atau di tanggal 1 Februari. Ini deh, aku bilang tanggal penting. Sosialisasi peserta ke TBM itu di tanggal 1 atau enggak di tanggal enggak deh, jangan di tanggal 1. Pokoknya di minggu pertama Februari. Kalau bisa di tanggal 1, 2, 3 udah dia 4, 1, 2, 3, 4. Biar sisanya itu bisa kita pakai buat oprek. Karena lamain oprek. Karena kemarin tuh gila oprek 2 minggu, 3 minggu, hampir 3 minggu lebih, 3 mingguan. Kalau kalian buka timeline ya. Kita buka timeline lagi ya guys. Aduh guys, kalian pasti pusing kan? Aku juga pusing guys. Mana ya? Ini pendaftaran. Ini ya guys. Pendaftaran itu ya, kami dari tanggal 8 kosong sampai tanggal 19 guys. Kamu jadi panitia tahun lalu panik gak? Sedangkan ditutup tanggal 23. Ditutup tanggal 23, tapi sampai tanggal 19 tuh spreadsheet kosong. Kosong yang benar-benar kosong. Nggak ada satupun peserta yang daftar. Sedangkan 2 minggu, 1 minggu, hampir 2 minggu udah terlewat. Panik gak? Panik kan? Jadi tuh kayak makanya jadi salah satu evaluasi adalah kalau bisa ditambahin lagi mengenai pendaftaran. Salah satu hal kenapa bisa sampai kayak gitu, mereka tuh pokoknya baru bejibun daftar tuh di tanggal 21 sampai tanggal 23. Pokoknya Hamin 1 tuh bejibun daftar. Kenapa? Karena masih regenerasi. Di bulan-bulan segini tuh masih regenerasi Februari gitu kan ya. Februari. Ini kasusnya Februari, ya. Masih regenerasi dari TBM-TBM unit. Jadi tuh rata-rata tuh masih calon anggota, sedangkan salah satu syaratnya itu adalah anggota dari TBM unit gitu kan ya, bukan calon anggota.
Terus gimana kalau ternyata sampai tanggal yang kita tentuin itu juga masih calon anggota, belum ditetapkan atau belum disahkan ataupun kayak gimana pun, ya udah kita bilang kemarin ya kasus tahun lalu, eh bisa jadi terjadi juga di kasus tahun ini karena kita masih di Februari juga. Ya udah kita bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau calon anggota selama perjanjiannya nanti kan ada surat rekomendasi TBM unit. Berarti kalau sudah diberikan surat rekomendasi apapun yang terjadi TBM unit sudah merekomendasikan orang tersebut. Seperti itu simpelnya guys. Oke, mungkin itu ya guys. Jadi terserah kalian mau bikin tanggal kayak gimana, tapi aku bakal ngasih tanggal penting. Yang pertama adalah tanggal 28 Februari itu kita udah mulai kuliah hari pertama dan harapannya di minggu pertama Februari itu kalau bisa di tanggal 3 atau tanggal 4 itu kita udah open rekrutmen peserta gitu. Bukan nggak berarti nggak bisa kok kalian ngerjain sesuatu di tanggal-tanggal sebelum ini. Bukan berarti nggak bisa kok kayak gitu. Oke, kayak gitu dulu sih guys. Mungkin itu dulu ya guys. Balik lagi ke kalian. Kalian mau kayak gimana pembuatan timeline-nya kayak gitu. Kalau bisa sih di tanggal 3 ya guys. Kalau bisa emang di tanggal 3. Tapi kalau kalian memang keberat. Nggak sih, aku sebenarnya nggak mau nerima keberatan. Kalau kalian keberatan, bilang ke kita alasannya apa biar kami yang pikirin. Bukan. Berarti kalian kami lepas tanggung jawabnya juga kan. Kayak gitu. Itu. Kalau bisa di tanggal 3. Terus kalian sampai tanggal 3 itu ngapain? Yang pertama buat terus yang kedua adalah memperbaiki. Dicantumin gak sih Herman kemarin tuh job desk ini? Tuh Cantum bukan Haikal. Tomit. Dicantumin gak sih Kal kemarin itu? Ini job desk ini ke pendaftaran Di copy lagi. dijantumin. Terus guys ini kayaknya kita bakal sering. Iya kan? Kita kayaknya bakal sering rapat acara dan timeline kegiatan. Ini timeline kegiatan sebenarnya bisa kalian hapus saja karena timeline kegiatan tuh kalian yang ngisi, tapi mereka yang nanti timeline acara, menyusun rundown kegiatan dan rapat progres juga. Ini kayaknya menurut aku pribadi bisa dimasukin ke humas aja. Oh iya, kayaknya rasaku tuh bisa jadi salah satu pertimbangan juga humas tahun ini tuh dipisahkan aja antara LO dan humas. Karena emang iya antara LO dan humas itu salah. Emang iya apa tuh namanya humas itu tuh kerjanya eh eh, LO itu nggak ada kerjaan di per event. Tapi sumpah sih kemarin itu LO apa humas itu banyak banget kerjaannya gitu loh. Dan mereka perlu jadi LO lagi di hari H. Aku sedikit kasihan. Tapi aku balikin ke kalian lagi karena nanti kalian yang melihat situasi dan kondisi yang mendaftar juga ya guys. Kayak kita kita mau pisah-pisah tapi ternyata yang daftar sedikit macam apa anjay. Sebenarnya aku mau ngeliat dari tahun lalu. Ini Grand Design LPJ mana ya LPJ? Oke, ya pokoknya itu ya guys. Tadi sampai mana? Oke. Mengenai pembagian job desk. Ini bisa kalian perbarui lagi ya guys. Mengenai pembagian job desk ini, aku bacain aja sekilas biar kalian juga paham. Yaitu yang pertama tadi yang menyusun rundown kegiatan. Nanti kita keep dulu ya mengenai LO dan Humas, penyusunan rundown kegiatan. Ini mengenai rapat progres. Ini rapat progres ini rapat pleno ya guys. Ini kayaknya rundown rapat progres 1, 2, 3 itu nggak perlu, itu kasih aja ke Humas. Karena pada akhirnya kemarin Humas juga yang buat, acara enggak. Terus sosialisasi ke BPP, BPW, ini juga acara yang buat. Ini strict ya, tolong di strict ke acara. Karena kemarin tuh malah berakhir inti yang buat, jadi jangan sampai kalian terjadi kayak tahun lalu. Terus magang ke wilayah, kuliah umum, dan kuliah khusus ini overall sebenarnya kurang lebih sama kayak tahun lalu aja. Menyusun petunjuk kegiatan acara, tata tertib peserta dan panitia. Ini boleh juga dari acara, menyusun PPT sosialisasi magang ke wilayah. Ini, sumpah, ini mereka tuh minta untuk kayak buat PPT acaranya aja gitu. Tapi nanti kalian tuh bakal yang buat isi-isinya. Kayak apa yang dipaparkan itu kalian, tetapi kayak kan kalau sosialisasi ke TBM ini tuh ada mulai dari menyanyi, segala macam, tanya jawab itu bakal dari acara juga. Membuat SOP kegiatan. Ini TOR ini nanti ke divisi materi ya. TOR ini, TOR. Ya, TOR itu ke divisi materi kemarin tuh. Karena mereka juga yang buat mengenai materi, jadi lebih bagus ke divisi materi aja. Sebentar, guys.
Mencari MC, moderator, dan pemandu game, serta menentukan job desk hari H masing-masing. Ini tambah lagi satu lagi timekeeper. Guys, catat ya guys. Ini aku nggak mau gonta-ganti soalnya. Catat satu lagi timekeeper ya guys. MC, moderator, dan pemandu game serta timekeeper. Pastiin kalau timekeepernya itu bisa ya guys. Karena tahun lalu tuh kami magang 2 hari, timekeepernya nggak ada yang bisa. Jadi yang ngegantiin aku sama Kak Afif selaku Kak Staff tahun lalu. Terus yang selanjutnya SOP kegiatan ini nggak ada SOP ini. Kayaknya kemarin nggak ada SOP apapun. Terus TOR ini juga ke materi deh. Sebenarnya bakal banyak banget yang ke job desk acara, nggak terlalu banyak kalau untuk magang sendiri karena bakal lebih banyak ke materi seperti itu. Tapi kalau kalian baca lagi nanti di materi, terus deh kita ke materi nanti ya. Hari H itu jelas pembukaan akan menjadi briefing pemateri kuliah umum melalui virtual meeting atau chat. Ini nggak ada tahun lalu karena yang jadi PJ Keeper, PJ Rundown, Timekeeper, petugas MC, kuliah khusus, PJ Rundown, petugas MC, Timekeeper, awarding, lalala. Oke. Baru aku lanjut dulu ke materi ya, biar langsung tertata. Lalu dia mendata list tugas magang di bidang pusat dan wilayah. BTW, suaraku kedengeran nggak guys? Aku kayaknya off cam aja deh, biar nggak nge-lag. Oke. Kelanjut mengumpulkan materi yang akan dibawakan pada hari H. Ini SOP hapus aja. Perizinan ini kemarin ke kamu nggak sih kalau perizinan tuh? Kenapa sih? Kal, perizinan ini ke sekretariatan nggak sih kemarin? Kemarin ya kita yang data. Bukan, maksudnya SOP perizinan. Ada nggak sih kan? Aku lupa. Ya makanya seingatku tuh di kesekretariatan ya SOP perizinan ini kemarin itu. Tapi mereka ini kenapa masuk ke pemateri karena nanti bakal dimasukin ke gugatan peserta kan seperti itu. Oke, Oh materi iya, secara formnya tetap ada ya, formnya ada. bukan formnya SOP-nya. Oh nggak tahu, aku lupa aja. Oke. Nah, koordinasi dengan divisi terkait mencari pemateri yang sesuai itu dari Kal. SOP perizinan itu kamu yang Apa, buat kan Jess? kemarin SOP perizinan? Iya, Ya, berarti nggak di materi ya guys, nggak di materi divisi. Jadi ke sekretariatan. Oke. Mencari pemateri, Herman yang buat. menentukan kriteria peserta terbaik utama dan bidang serta peserta aktif. Ini sebenarnya bisa ditaruh enggak. Ini bisa kalian tambahin juga, terserah mau bidang apa aja. Kemarin itu kami tuh jadinya itu awarding itu ada peserta magang terbaik, cewek cowok, terus peserta magang terbaik sesuai bidang masing-masing, baik pusat dan wilayah, sama satu lagi tuh peserta, enggak, kelompok terbaik. Karena kemarin kami POA-nya itu adalah membuat membuat poster. Intinya itu, aku lupa. Nah, terus membuat TOR, ini ini apa nggak jelas nih membuat tor aja membuat tor untuk pemateri terus menentukan POA untuk tugas kuliah umum menyiapkan spreadsheet penilaian membuat GFROM pengumpulan penugasan peserta ini balikin aja ke kesekretariatan GFROM pengumpulan penugasan peserta nggak usah ke sini GFROM ini terus menentukan job desk hari H. Sumpah sebenarnya ini materi ini banyak banget kerjanya guys jujur aku sampai bingung kayak ini materi itu merasa divisi acara tapi divisi materi gitu loh. Oke, hari H itu penilaian itu penugasan tugas individu dan angkatan. Ini nggak ada kemarin tugas individu, jadi tugas POA satu kelompok per kelompoknya aja, terus merekap nilai untuk mengisi rekap nilai, mengingatkan kastaf. Ini mengingatkan kastaf ini kayaknya balik ke kalian inti nanti serta kami ke kastaf. Ini ke kalian soalnya kemarin aku juga yang follow up. Terus awarding terbaik utama bidang sama teraktif. Teraktif ini kami nggak jadi teraktif nggak ada. Kami jadinya kelompok. Oke. Lanjut ke kesekretariatan. Kamu kalau aja kalau yang jelasin kesekretariatan. Mumpung ada mumpung ada koor kesekretariatan tahun lalu. Makan. Parah banget. Kastafnya nggak diajak, guys. Sebentar, Jess. Makan, makan.
Jelasin Kal, jelasin Kal. Jadi untuk divisi kesekretariatan itu lebih banyak ke pre-acaranya ya. Sebelum acara dimulai itu kayak membuat notulensi, entah itu rapat besar ataupun rapat internal divisi. Terus membuat alur pendaftaran dan pemberkasan beserta JIFOM-nya. Terus bagian C-nya itu menyiapkan teknis pengiriman delegasi seperti surat undangan, terus nanti juga cantumin font yang metropolis dan lain-lain. Udah ada kok di magang sebelumnya, contoh-contohnya. Terus kita juga nyusun SOP perizinan saat magang kegiatan, sama kita juga bikin JIFOM-nya, terus membuat spreadsheet timeline saat kuliah khusus dan juga kuliah umum. Terus membuat JIFOM absensi magang serta JIFOM evaluasi peserta selama magang. Boleh agak turun nggak? Yes. Pokoknya kesekretariatan ini lebih banyak ngebuat JIFOM dan spreadsheet. Terus hari-harinya itu kita biasanya hanya lihat pendataan aja, pendataan dari presensi. Kan kita buat JIFOM. Nah, kita rekap juga siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir. Itu nanti juga kita koordinasi sama LO. Pos acaranya itu bikin sertifikat dari 5 wilayah dan juga sertifikat untuk panitianya. Koordinasi dengan bagian ADO untuk sertifikat. Udah, Yes. Ada yang mau diubah nggak Kal dari tahun lalu atau yang ditambahin kayak ya udah saran dan masukan gitu. Sarannya apa ya? Nggak ada sih, Yes. Nggak ada sih soalnya kesekretariatan tahun lalu tuh gacor banget anjay, gila. Kalian bayangin Iyalah. guys, rapat progres 1 semua job desk sampai hari H tuh udah kelar. Bayangin, rapat progres pertama loh. Rapat progres 1 tuh mereka semua job desk udah kelar, cuy. Apa nggak gila, cowok? Kayak kucuk-kucuk izin Kak gitu dengan nggak tahu kalau kita sangkatan izin Kak mengirimkan G from jebret. G from panjang banget guys, sumpah aku bacanya kayak aduh malas banget ini nge-QC. Sumpah keren banget sih. Oke, lanjut ya guys. Intermezzo dikit. Oke, itu tadi mengenai kesekretariatan terus materi tadi udah, lanjut Muldok. Aku bahkan tidak bisa berkata-kata mengenai Muldok ini. Oke guys, jadi untuk Muldok itu sebenarnya sesuai kalau kalian aja, kalau kalian kayak mikir. Kalau kalian event-event atau kepanitiaan-kepanitiaan gitu kan ya, pasti logo jelas, virtual background karena kita online, terus Twibbon, poster acara atau kegiatan, poster countdown. Ini poster countdown itu sebenarnya nggak, gimana ya, poster countdown itu kemarin ada nggak ya? Aku lupa deh. Jadi ada atau enggak deh. Aku lupa kemarin poster countdown ada atau enggak jadinya. Pokoknya poster acara atau kegiatan itu kemarin. Kalian kalau mau mau lihat itu lihat aja itu Instagram magang. Kalian scroll-scroll aja. Terus template live report itu jelas feed IG. Ini sumpah kemarin itu yang salah satu menjadi bener-bener kayak wah itu feed IG sih guys. Ini pasti bakal ngaretnya lama banget guys. Jadi kalian pasti selalu pastikan untuk selalu follow up. Lalu melakukan teaser what they say. Terus mengelola IG magang serta koordinasi terkait desain alur. Membuat link tree untuk keseluruhan. Ini sebenarnya Linktree ini bisa kalian kerja sama dengan kesekretariatan aja. Di Linktree ini kayaknya kasih aja ke sekretariatan, gak usah langsung ke ke Muldok. Jadi nanti biar Muldok yang ngasih ke kesekretariatan terkait link kayak Twibbon, link FBG, link guideline, link Zoom gak usah ada. Link guideline kayak gitu. Bentar guys, aku mau buka ini IG-nya. Oke, terus menentukan job desk hari H. Job desk hari H itu yang paling fatal kemarin adalah live report. Karena kemarin tuh nggak ada yang live report gitu di hari H. Kayak mereka tuh, apa tuh namanya? Em, Kayak kita tuh jadi bukan live report, tapi event report gitu loh. Karena nggak ada yang hari H gitu. Jadi kalau bisa tuh tolong tetap ada live report, terus share screen, PPT, CV, lagu, sertifikat pemateri, sertifikat peserta, pembukaan, serta penutupan. Oh, sama satu lagi tuh yang salah satunya adalah record Zoom-nya. Karena kan harus ada record Zoom. Kemarin tuh operatornya kurang bisa record Zoom. Jadi kayak kemarin di backup sama Kak Afif selaku Kak Staff. Lalu selanjutnya adalah pembuatan after movie.
Yang pada, ini nggak usah nih hapus aja after movie, ini nggak usah apaan, kita zoom after movie segala itu nggak perlu. Terus salah satu kendala juga kemarin dari Murdoch adalah tiba-tiba IG itu ngeubah, bayangin kita udah ngedesain semua, terus tiba-tiba IG dengan enak jidatnya tuh ngeubah rasio untuk feed. Jadi kayak kami rombak lagi dari awal, yang feed Instagram. Gitu sih guys. Bentar guys, aku mau ngeliat dulu mengenai countdown ini ada atau enggak sih? Aku lupa ya. Seingatku tuh nggak ada, tapi aku lupa. Wait ya guys. Ya nggak ada guys. Mengenai countdown tuh nggak ada. Bebas, tapi balik lagi ke kalian ya guys. Mau adain countdown atau enggak juga boleh. Tapi lihat juga situasi dan kondisi juga. Oke, terus di terakhir adalah divisi LO dan Humas. Ini jujur aku nggak tahu nih divisi LO dan Humas ini mau dipisah atau digabung, tapi kayaknya better ditambahin aja orang-orangnya kayak kalau bisa tuh kayak yang udah jadi Humas tuh nggak jadi LO lagi. Enggak sih, karena mereka nggak ada kerjaan juga nanti. Pokoknya divisi LO dan Humas balik lagi ke kalian mau dipisah atau enggak. Tapi saran aku kayaknya lebih baik dipisah karena kemarin itu Humas itu lumayan banyak banget job desk-nya, tapi masih bisa. Jadi balik lagi ke kalian ya. Yaitu menghubungi pemateri, mengadarkan seluruh informasi, acara dan lainnya, jarkom rapat, internal rapat besar kegiatan acara, pokoknya jarkom-jarkoman. Membuat grup WhatsApp gitu, grup besar, grup LO. Grup LO ini gak usah, grup besar, grup peserta, sama grup kelompok. Terus membuat grup ini hapus saja membuat grup besar atau grup berkaitan dengan kegiatan magang ini hapus saja membuat aturan terkait hak dan kewajiban LO itu bakal ada juga membuat absensi kelompok. Absensi kelompok ini sebenarnya kalau di humas tuh cuma kayak list doang. Kalau kalian lihat di PON tuh bakal ada list yang kata kayak kayak kalau aku kayak sebaring gitu loh kayak nama, waktu izin serta nama, iya waktu izin, ya waktu izin sama waktu izin kayak gitu-gitu aja sih guys. Atau alasan izin gitu-gitu aja. Terus menentukan job desk hari H. Ya lu saya menyarankan buat Zoom meeting untuk pengerjaan tugas satu minggu. Pokoknya ya seperti LO pada umumnya aja sih guys. Yang kata menemani, mengingatkan absensi, mengkoordinasi terkait sertifikasi peserta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak guys mengenai job desk? Job desk. Oh my God guys, muka kalian tuh nge-lag guys di aku. Ada yang mau ditanya nggak mengenai job desk? Harus nanya. Gak mau tahu harus nanya. Suaraku kedengeran nggak sih guys? Oh my God, takutnya aku banyak yapping. Kedengeran, Kak? Kedengeran jelas. Oke. Oke, itu sih. Oh, eh sama kemarin aku out of nowhere tuh aku inget. Jadi kan nanti kalian buat komunitas kan, buat komunitas, terus buat grup-grupnya, terus nanti grup besar tuh isinya, grup besar tuh isinya cuma inti BPP, KPSDM, sama kan seluruh peserta, seluruh panitia. Ini aku bilang panitia, komunitas panitia. Panitia itu berarti seluruh panitia, terus ada juga inti BPP, Trias tuh wajib, sama DPO. DPO-nya nanti aku aja masukin. Udah itu aja guys, karena kemarin itu ada juga kastaf-kastaf, jadi aku sedikit takut ngechat gitu di grup besar, tapi ini jangan. Ada kastaf-kastaf, nanti grup koordinasi kalian bedain lagi aja terkait grup koordinasi inti kastaf untuk BPP, BPW gitu. Ada yang mau ditanyain guys? Guys, serius kalian gak mau nanya setelah aku yapping sebanyak ini kalian Eh, gak mau Kak, nanya gitu? mau nanya, Kak. Iya, boleh. Ini kan dari panitianya itu, dari BPP itu, tadi Kakak bilang berapa orang, Kak? Maksudnya, Gimana? maksudnya per divisi itu ngirimin berapa orang gitu, Kak? Kalau dari BPW itu sebenarnya eh sebentar ya guys, kita buka aja sebentar ya. Wait.
Sebenarnya kalau dari BPW, gimana sih pertanyaan kamu terkait BPW ngirim berapa orang gitu kah? Atau gimana? Aku takut salah tangkap. Iya Kak. Eh Sen- itu dari Gimana? BPW aja atau ada BPP juga Kak? Yang divisi lain? Jadi tuh gini, jadi kan kalau open recruitment peserta, sorry, open recruitment panitia ini itu kan dilakukan oleh, eh sorry, sorry, ulang lagi ya guys, ulang lagi. Jadi terkait open recruitment panitia ini, itu yang wajib itu adalah BPP KPSDM. Itu seluruh BPP KPSDM itu wajib untuk daftar. Daftar gak daftar, kalian tag orangnya di grup aja tuh, di grup BPP KPSDM menggila, kalian tag orangnya daftar, daftar, boy, anjay, daftar gitu. Pokoknya kalian tag aja tuh daftar. Spam call, spam chat, whatever is that, pokoknya kalian suruh mereka paksa daftar. Satu itu. Kedua, terkait KPSDM, BPW KPSDM wilayah itu, kalau tahun lalu kan kami wajibin, tapi tahun ini tuh mereka cuma wajib mengirim mengirim aja, mengirim orang, nggak ada kayak terserah mereka mau ngirimin berapa, terserah pokoknya, tapi setiap wilayah itu wajib ngirimin gitu. Kalau kalian tanya berapa Kak, per wilayahnya, nggak ada minimal berapa gitu, karena balik lagi nanti itu lebih ke aku sih yang banyak koordinir, bukan lebih banyak, maksudnya kalau mereka mau sampai kayak udah Hamin 1 atau Hamin 2 pendaftaran belum ada yang ngirim, kayak kalian bilang aja ke kami, aku atau staf ahliku, kayak nanti mereka, aku yang kayak nge-reach out mereka wilayah gitu, itu ya. Terus abis itu nanti terkait oprek ini tuh kalian bisa kirim ke pengurus, grup pengurus gitu, grup besar pengurus itu kalian bisa kirim, kayak kalian bilang ya pokoknya buat Jarkom itu kalian kirim terkait Jarkomnya juga gitu, untuk terkait naon anjing sih ya terkait ngomong apa, ya terkait itulah pokoknya, terkait di from oprek panitia, ya Allah, oprek panitia itu tuh ya kalian kirim Jarkomnya di grup pengurus gitu, karena ini terbuka untuk umum, hitungannya terbuka untuk panitia lain yang wajib itu BPP KPSDM kasih, terus yang BPW KPSDM itu cuma kirim delegasi, sisanya bebas dari pengurus gitu. Makanya aku bilang kalau kalian mau main circle-circlean main aja bebas, kalian ajak-ajakin aja, itu yang penting amanah gitu. Kalian ngajak orang kan, pokoknya yang sesama pengurus ya, pengurus PTBM ya. Jangan tiba-tiba kalian kocok-kocok kasih ke TBM unit anjay. Pokoknya pengurus PTBM gitu. Suruh daftar cowok, daftar boy gitu. Tuh, oke, terjawab kah? Kalau BPW itu dari KPSDM ya Kak? Kalau misalnya divisi lain, misal mau Boleh. Bidang eh lain. Oh, bidang lain kak, oh iya bidang iya lain di iya iya wilayah. Boleh, boleh, boleh. iya. Nah Itu pertanyaan kamu tuh dari tadi tuh iya itu, Kak, iya anjir. Kak. Iya, Nah boleh. terus ini tuh nanti mereka jadi koor-koornya ya Kak? Nah, sebenarnya aku tuh harapannya koor itu dari kita aja ke PSDM pusat. Tapi kayak, ih main kandang banget gak sih? Gitu. Jadi tuh, oh, ini kita buka aja lah guys. Kalian sepertinya belum ada yang buka-buka magang ini ya guys. Kita buka aja deh. Sebentar ya. Aku buka filenya dulu. Kalian tuh sebenarnya tinggal copy paste aja. Kalau kalian, aku tuh makanya bingung kayak, kenapa kalian tidak menyanggupi di tanggal 1? Kalian tuh tinggal copy paste aja guys. Terkait file-file ini. Tidak yang secomplicated itu kok. Nih ya kan, oke, segala macam ini bebas sih kalian mau buat kayak gimana. Pokoknya isinya kayak gini kan. Ini jelas pakai headernya PTBM. Terus nanti tulisannya itu wajib pakai Montserrat kalau G-From. Montserrat kan kau? Montserrat kalau G-From. Terus kalau file-file itu wajib Metropolis. Pokoknya kan ingat mampus aja. File-file Word itu Metropolis. Kalau G-From itu Montserrat. Gak boleh yang lain. Kan hafal mampus. Terus kalau warna itu harus warna sesuai guideline PTBM. Warna buat muldok. Oh iya, jadi tuh kenapa acara nggak nyari color palette? Karena color palette kita tuh color palette PTBM. Oke, nama lengkap, pengurus, BPP. Ini, nah ini kalian bisa, sebenarnya ini bakal dirombak ya guys. Ini bakal dirombak karena kan kemarin wajib KPSDM doang. Pas, jadi kayak pengurus BPP 1, 1, 2, 3, 4, 5. Besok tuh kemungkinan bakal kayak sedikit ribet, tapi gak apa-apa. Nanti aku kasih aja itu yang mengenai PON aja. Jadi kayak pendaftaran
pendaftaran PON gitu. Jadi kan nama lengkap, pertama nama lengkap, terus pengurus, kalian kasih pilihan kayak terus kalau dijawab BPP, terus nanti nextnya itu kayak bidang apa, baru pilihan divisi. Alasan memilih divisi, terus alasan memilih divisi, pilihan divisi 2, alasan memilih divisi, bersedia ditempatkan di luar divisi pilihan, ya atau tidak, kesibukan, tanya juga kesibukan, kepanitiaan yang pernah diikuti, bersedia menjadi koordinator divisi, ya atau tidak, bersedia untuk berkomitmen menjalankan program kerja dengan baik. Ya, tentu pasti nih, ini aneh sih, ngapain sih gue buat beginian? Ya oke. Gitu guys, sebenarnya overall kayak gini aja, paling nanti yang berbeda itu kayak di sini, ya ini kurang kurang banget sih. Tapi ya kalau ininya kayak gini aja. Nanti kami bantuin kok guys, guys kalian tenang aja, kami bantuin semuanya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu itu. Kita punya master G-From di sini. Ada Haikal Luki. Hermon. Kenapa jadi saya tiba-tiba disebut? Apa maksud? Ya udah kayak gitu ya guys. Pokoknya kayak gitu. Jadi kalian sebenarnya tinggal copy terus kalian tahu gak sih sebentar ya. Kita buka deh. Kita buka semuanya kita buka. Semuanya kita buka. Kita bukaan aja deh. Anjay, apa ya cuy? Guys, maaf ya ini udah semakin malam gitu jadi semakin ngaco gitu loh menurut aku ngomongnya. Maaf guys. Bentar ya guys, kita ubah lagi share screen-nya yang ini. Ini pon ya guys, ini pon nih, ini pon. Nah, ini bla 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 bla-nya. Nah, kayak gini kan. Ini nggak usah pakai email, nama lengkap gitu, nama lengkap. Terus sebagainya itu kayak atau enggak jabatan. Jabatannya ini misal pengurus PT BPMKI kan. Gitu. Kayak gini pertanyaannya itu kayak BPP atau BPW gitu. Terus kalau mereka jawab BPP, itu langsung kayak bidang apa gitu. Bidang apa lah ini semua lah kamu kamu copy paste lah nanti ini set gitu. Karena kan ini terbuka untuk umum ya guys. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kalau wilayah gitu. Wilayah ya udah apa jabatannya kepala staf PB bla 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 bla. Habis itu wilayah gitu. Kalau wilayah nih wilayah 1 2 3 4 5 gitu kan ya. Bla bla bla. Kalau wilayah satu ini wilayah kayaknya nggak usah deh. Kayak gini nggak sih? Kayak nggak usah nggak sih Herman kayak ngapain se-complicated ini nggak sih? Tapi ya udah kayaknya bakal disuruh trias bakal kayak gini lagi. Jadi kalau nanti copy aja mengenai ini wilayah satu bla 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 bla. Pokoknya jawabannya itu wilayah satu sampai wilayah. Sebenarnya kayaknya better kalau kalian bikin kayak opsi kan tadi udah kan. Tadi kan udah nih sampai pengurus sampai kalau pengurus wilayah nih maaf ya guys maaf ya guys maaf ya pokoknya terus bagian selanjutnya itu wilayah bawahnya itu langsung TB unit suruh mereka ngetik aja gitu loh nggak usah yang kayak begini ini ribet banget sih kayak wilayah pencet wilayah terus asal TB unit baru nanti kalian langsung ke bagian mana sih aku tuh mau nyoba share yang lain Yes, yes. Tapi kayaknya mending ah pilihan kayak gini deh. Soalnya kalau mereka iya kah ngetik biasanya beda sama apa SK oh buat itu loh, sertif ya SK yang keluar. Mm-mm. oke Kadang buat kita sertif perlu oke cek-cek guys lagi. ya itu evaluasi dari kesekretariatan kita kemarin saat membuat sertif. Oke gitu ya guys. Berarti ini nanti copy aja kayak gini. Nanti hmm, kayak gimana ya? Aku masa ngasih yang ini sih? Nanti deh aku buat salinan pon deh. Aku buat salinan yang materi khusus pon. Nanti kan kayak gitu. Baru udah nih wilayah segala macam. Wilayah udah. Udah nih sampai wilayah 5. Balik ke sini. Nih alasan pemilihan divisi. Kayak kan asal TBM ini tadi udah. Pilihan divisi salah satunya apa? Alasan memilih divisi. Pilihan divisi duanya apa? Alasan memilih divisi. Baru ditanyain kayak ini kayaknya aku kurang suka tataannya, tapi setelah alasan memilih divisi, kalian tanya apakah bersedia menjadi koordinator? Eh, iya, apakah bersedia menjadi koordinator divisi? Terus apakah bersedia ditempatkan selanjutnya lagi kesibukan 1 bulan Januari Maret, kepanitiaan yang pernah diikuti,
bersedia untuk berkomitmen. Jifrom, ada pertanyaan? Iyup, kamu udah on cam, Iyup. Kamu ada pertanyaan, Iyup. Asyam, kamu pusing ya, Asyam? Pasti pusing. Ya guys, sebenarnya ini pusing banget guys. Aku juga sebenarnya udah pusing banget. Nggak bercanda guys. Oke, lanjut ya guys. Oke, ada pertanyaan kayak ini terkait open rekrutmen panitia. Aman nggak sih? Aman nggak sih? Aman nggak sih? Guys, sumpah. Kalian lebih baik nanya guys. Sumpah. Kalian lebih baik nanya daripada kalian nebak-nebak sendiri. Nanti feel free to ask aja ya. Oke. Ih, oke, habis itu udah nih, udah nih. Kalian kan tadi kan kalian udah nih tanggal 3 ya. Kita anggaplah. Kalian kalian keberatan nggak sih tanggal 3? Enggak deh, nggak boleh keberatan sih. Kalian keberatan nggak tanggal 1? Kalau keberatan di tanggal 3 udah nggak ada opsi lain. Oprek Kak, panitia. maaf banget Kak. Ini kan kalau misal tanggal 4 atau 5 Kak. Soalnya gini Kak, Nggak bisa. aku kan di tanggal 1 sama 2 itu ada proker ya Kak. Nah, aku tuh jadi koor acara Kak. Takutnya nanti malah aku susah dihubungin, malah nyusahin yang lain Kak. Kalau di tanggal 1 atau 3 Nah, gitu. pertanyaannya kayak gini, guys. Pertanyaannya kayak gini. Tanggal 1 atau tanggal 3 itu adalah kalian tuh nyebar jarkom doang. Bukan kalian baru mulai tanggal tanggal 1 sampai tanggal 3. Kalian persiapan dari sekarang, Kak. Guys, kalian persiapan Gfrom ini dari sekarang. Kalian persiapan timeline ini dari sekarang. Baru tanggal 1 sampai tanggal 3 itu maksudku nyebar jarkomnya. Bukan kalian tanggal 1 atau tanggal 3 itu baru kalian kerja. Enggak, guys. Kalian kerja dari malam ini, guys. Gimana? Iya. Itu itu poin dari awal tuh itu guys. Kalian tuh tinggal salin, makanya aku bingung bingung kayak kalian tuh minta tanggal 1 tanggal 3 bisa, tanggal 3 nggak bisa juga, tanggal 4 atau 5. Lah, kalian tinggal salin guys, kalian tinggal salin aja guys. Kalian salin diperbarui udah gitu. Kalau yang lain menyanggupi, aku ikut Kak. Oke. Oke ndak anjay. Ini jawab ih. Jawab guys. Oke, Kak. Nah, terima kasih ya sudah menjawab. Oke. Jadi ya, tugas kalian tuh kan membuat timeline. Of course, buat timeline. Habis itu, eh apa tuh namanya, buat timeline. Habis itu kalian perbarui GFrom. Habis itu kalian perbarui mengenai job desk, job desk. Itu 3 hal utama. Oh, sama buat jarkomnya. Jarkomnya, broadcastnya jangan sampai kalian lupa. Kalian buat GFrom tapi nggak ada jarkomnya kan. Nggak lucu juga. Itu kalian buat. Oke. Terus apa lagi? Tugas inti gitu kan ya. Tugas inti ngapain lagi? Nah, ini aku mungkin langsung aja ya. Jadi itu eh kalian kan abis itu nih buat sekretaris. Kayaknya bentar dulu deh guys. Kak, ini kan mau dikerjain malam ini kan Kak, mulainya. Iya, kalau kalian mau mulai malam ini, mulai aja malam ini. Nah, itu kan belum ada ketuplak, belum ada sekretaris itu tadi sama wakilnya. Itu gimana ya Kak? Maaf guys. Gimana? Kan belum ada ketua pelaksananya kan Kak, belum ada wakilnya, belum ada sekretaris. Nah, itu gimana Kak? Oke. Kalian nggak ada yang mau ngajuin diri. Beneran kami yang nentuin. Mutia Oh, kayaknya jadi mau Ray.
Atau yang udah pernah nggak sih, Jess? Haikal. Ya udah yang udah pernah Alif doang anjay. Kamu doang Alif yang Nah, udah pernah. pokoknya Mau jadi semangat buat sekre, Alif. mau jadi sekre. Pesan dari aku. Tapi bener sih. Kalau ketuplak malah belum pernah itu rasanya kurang gitu. Aku kalau bisa ngajuin aku mau wakil aja Kak. Soalnya soalnya aku kan belum pernah nih. Aku nggak ada gambaran maksudnya mau gimana gitu. Berarti bentar. Tapi sejujurnya sekre itu paling penting untuk fast respon, guys. Paling penting fast respon itu adalah ketua dan sekre, guys. Siapa yang bisa fast respon? Tuh, Asyam tadi dia katanya angkat tangan. Sumpah, gambar kalian tuh nge-lag, jadi aku nggak bisa ngeliat gambar kalian. Berarti berarti Alif ketuplak, Asyam sekre, Mutia wakil. Enggak mau. Geter anjir. Alif saya ini yang ini nggak sih, yang di pintunya bilang jangan ganggu lagi Zoom. Itu bukan, Jess? Iya kali ya. Iya bener banget kak. Demi kok tahu? Itu siapa yang nyebar itu? Aku, kenapa? Marah kamu yuk. Itu siapa yang ngasih tahu? Camila Cabello anjir. Oh enggak, Arika yang ngasih tahu. Astagfirullah. Iya, ya udah nggak apa-apa, iup aja nanti. Kamu kalau ada apa-apa kan deket nanya aku. Aku juga kalau kamu ngilang aku langsung nyamperin kamu. Takut banget. Nggak boleh takut. Sebenarnya ini kalau nggak, sebenarnya ini enak sih. Kalau kalau Mutia hilang, Haikal samperin, Iup hilang, aku samperin. Nah, Asyam kamu di TP mana Asyam? Kita naik pesawat. Siapa yang bisa nyamperin kamu Asyam? Enggak loh. Asyam kamu TP mana sih Asyam? Pakis dia. Berarti deket sama Hermon. Hermon bisa tuh. Pakis deketan kamu anjir, gelo, Pakis deketan kamu lah, gimana sih? Deket Jauh. banget anjay, Pakis sama 7 apa kilo. Unmal anjay. 7 kilo. Jauh banget. Hermon Terus tuh dari deket. gua mau berapa kilo? Aku ke Dari gereja gua aja mau 10 berapa kilo kilo, anjir. Haikal? Hey, Berarti kita mau aneh-aneh beliau kabar. ini terkadang. Dekatnya berarti bisa disamperin tuh sama Haikal tuh. Ya guys, intinya itu ya guys. Oke, berarti udah ya guys. Berarti Alif ketuplak, Mutia wakil, Asyam sekre. Asyam kamu bersedia jadi sekre nggak Asyam? Karena tadi di otakku tuh Mutia yang jadi sekre, tapi gak apa-apa. Karena Mutia mengajukan diri menjadi Apa? gimana? Sweet deh kamu sama Mutia, sweet deh, sweet home pimpa deh, mau home pimpa. Siapa yang jadi sekre? Sweet. Om Pimpa online coba, Om Pimpa online. Nggak ada, Iup, kamu udah ketok palu, Iup. Masalah kamu doang, Iup. Masalah kamu doang, Iup. Permasalahan Yuk, itu di disitu sini doang, ada Iup. Hermon sama Mutia tahu. Lu juga ya Haikal. Hey, beliau ini asal nunjuk orang saja. Soalnya kalau kalau nggak pernah ngalamin Bagong kayak nggak tahu gambaran besar gitu loh, Liv. Benar banget, Makanya Iup. kayak yang di otak kita bertiga itu cuma kamu doang. Iya, udah, Iup. Ketok palu ini mah, Iup. Sumpah, di aku tuh gambar kalian tuh lemot semua, anjay. Jadi aku nggak tahu ini gimana, anjir. Mereka jadi sweet kah? Antara Asyam Nggak dan jadi Mutia. fix gak sih Alisa? Iya, kalau Alisa, udah nggak usah dipikirin Alisanya. Ininya. Kenapa, Ini jadi kenapa, siapa nih yang kenapa? jadi sekretaris? Haikal nggak salah grup kah? Enggak anjir. Wah, Haikal jahat banget. Kenapa dikirim ke sini, Cok? Kasihan anjir. Kenapa dikirim di grup sih aja? Kasihan Haikal, banget, Cok. Hidup ya Allah. Wah, itu legend sih kemarin. ini legend sih, ya Allah. Sumpah. Guys, aku coba live dulu ya, guys. Sumpah, aku live dulu ya, guys. Ini nggak masuk, apa, nggak gerak-gerak gambar kalian, anjir. Bentar ya, guys. Jadi kenapa Alif sama menolak?
Kenapa Kak? Sorry, nggak terlalu dengar. Kenapa kamu menolak? Maksudnya kenapa kamu bukan nolak sih? Kita tidak menolak penolakan. Kenapa kamu merasa terbebani oleh posisi ketua pelaksana? Namanya aja ketua. Tapi kalau kamu mah kan, siapa yang nge-close room? Oh, enggak, aku sih. Kalau kamu kan kamu se-TBM unit sama si siapa namanya Jesse. Terus kan Jesse kan ketuplak kemarin. Ya udah tinggal tanya-tanya Jesse aja. Lu tinggal todong Jesse, Cok. Udah nggak tahu mau ngomong apa. Ini memang udah jadi ketua aja semua staff. Apa kenapa? Dia terima Ya jadi udah ketua. mau gimana lagi? Kalau ada, kalau boleh jadi sekret, mau banget. Tapi tahu kan kalian gambaran besarnya buat magang Oh, sabar. Ini kayak dari setelah aku mulai nih. Sabar ya. jadi banyak yapping, pasti kalian udah paham kan? Berarti tugas kalian dari sini apa? Bikin G-form, oprek panit ya. Kalau bisa secepatnya aja. Berarti yang buat sekre nggak sih, Mon? Untuk saat ini? Siapa? Sekre siapa? Walah, Berarti kira Mutia. berarti mereka langsung megang email. Iya, 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 langsung megang. Sumpah nge-lag banget ya Allah. Ya ilah ya Allah, ya Allah. Lag banget anjir. Ini kamu beda sama ini ya, Alifsa ya? Apanya beda? Minta minta hotspot aja Iya, ke cowok, ya Alifsa. Allah, Lip. Ngungsi aing kah? Sumpah, sebenarnya guys, kalian tuh banyak banget apa yang aku bilangin, tapi aku tuh bingung mau mulai dari mana. Maaf banget guys. Ini aku bacain aja ya hasil rapat aku tahun lalu ya. Nih kalian terserah cernanya mau kayak gimana. Yang pertama, ya kan, menyiapkan JIFROM untuk oprek. Kalau bisa koor dari Kastaf, tapi ini nggak usah. Panitia itu dari staf KPSDM, tapi itu nggak ada. Divisi itu ada acara, materi, PDD, Kestaris, serta Humas. Kalau bisa minggu ini udah selesai. Terus tanggal 7 Oktober, ini nggak usah. Terus jangan lupa susun anggotanya. Itu kan ada tuh yang katalis anggota. Terus yang pertama, terus selanjutnya itu jangan lupa buat grup grup panitia yang dimana nanti dimasukin ke grup panitia. Jangan lupa masukin kami bertiga setiap grup panitianya, setiap divisinya. Terus buat Jarkom yang kata buat berisi struktur kepanitiaan dan juga job desk. Jarkomnya itu yang kata Jarkom buat disebar BC buat oprek. Habis itu buat berkas, yaitu guideline. Terus notulensi rapat, itu untuk sekretaris tuh buat notulensi rapat kerjasama sama kesekretariatan untuk buat link. Biasanya bebas aja lah koordinasi kayak mau siapa yang buat link notulensi hari ini. Pokoknya itu yang notulensi kalian berdua antara sekretaris dan kesekretariatan gitu. Habis itu jangan lupa rapat koordinasi dengan para koor sebelum rapat perdana. Terus juga rapat dengan anggota, itu rapat perdana maksudnya. Habis itu rapat koor. Jangan lupa buat link G Drive baru. Udah kami buat link G Drive baru, tapi ya udah jangan lupa masukin file-filenya. Terus jangan lupa follow up setiap job desk, kasih deadline setiap job desk, jangan lupa notulensi setiap rapat. Buat spreadsheet timeline, buat deadline untuk ngisi pas hari kuliah umum. Buat absensi, jangan lupa buat absensi. Sebenarnya ini nggak usah sih. Kemarin tuh kami disuruh buat absensi per rapat
panitia itu nggak usah, absensi rapat itu nggak usah. Terus udah sih itu aja. Apalagi bentar ya, ada lagi notulen lainnya. Terus habis itu satuin nama rapatnya, terserah mau rapat progres, rapat ke staff, rapat koor atau rapat apalah gitu. Terus jangan terlalu banyak kan rapat gitu. Terus rapat perdana mau kapan? Terus kalian tentuin nggak sih? Ini tiga kali rapat ya guys. Mengenai rapat progres 3 kali rapat ya. 3 kali rapat kalian tentuin rapatnya kapan. Terus ini notes besar yang diberikan oleh ketum tahun lalu adalah emang tugas kalian itu pasti ngeliat dari tahun lalu. Emang pasti kalian patokannya tahun lalu, tapi jangan takut untuk nyoba yang lain. Kayak jangan kayak tahun lalu kan gini, Kak, tahun lalu kan gini. Jangan karena tahun lalu kayak gitu kalian jadi kayak nggak mau mencoba hal lain kayak ya udah kalau menurut kalian tahun lalu itu jelek kalau dibuat kayak gitu, rombak aja lagi. Konsulin ke kami intinya kan konsul juga ke kami konsulin kayak kak kami kurang setuju nih kalau rapatnya tuh cuma 3 kali gitu kami rasa 4 kali buat lebih maksimal gitu atau enggak kak dengan rentang waktu kayak gini tuh 3 kali tuh terlalu banyak rapat kak apalagi ada rapat koordinasi ada rapat perdana itu buat aja 2 kali aja kak gitu kayak rapat perdana rapat anggota rapat apalah segala macam rapat-rapat itu kalau menurut kalian nggak penting hapus aja kalau di timeline nggak ada walaupun ada di timeline tuh hapus aja kalau menurut kalian tuh nggak penting kebanyakan rapat cuma nggak efisien lah intinya kan hitungannya ngapain banyak rapat kalau nggak efisien iya pastilah harus ada alasannya. Kayak kalian tuh tetap harus buat alasan make sense juga kenapa menghapus dan juga kasih alasan make sense kenapa harus jadi seperti itu. Itu take notes besar gitu. Pokoknya berhenti menggunakan kata tahun lalu, tahun lalu ya berbeda. Jangan takut untuk mencoba hal lagi hal baru. Terus udah sih itu aja. Oke guys, itu aja. Kenapa ini banyak banget? Jujur guys, aku kurang tahu kenapa rapat kemarin tuh banyak banget aku ininya, notulensinya. Kayak panjang banget, Jay. Tapi intinya itu guys. Oke, ada yang ditanyakan guys. Kayaknya untuk malam ini kayaknya cukup itu aja. Job desk utama kalian itu ya itu tadi mengenai pembuatan GFrom, timeline, serta job desk panitia diperbarui aja. Balik lagi, kalian kan pasti udah pernah ikut event, apalagi tadi ada koor acara, terus kalian pasti udah pernah ikut event lainnya. Kalau kalian merasa event itu terlalu, eh, job desknya itu masih ada yang kurang, tambahin aja. Kalau ada yang kelebihannya kurangin aja gitu. Kalau kalian takut, aku nggak pernah jadi ketuplak guys. Guys, jujur kemarin feel apa, jangan takut mencoba anjay. Kata-kata hari ini anjir. Ya gitulah intinya guys, jangan jangan takut guys. Kalau takut ya udah hubungin Haikal aja siapa tahu bisa ditenangin sama Haikal gak apa-apa guys. Oke, itu aja untuk dari aku. Ada yang ingin ditanyakan? Wah, nggak bercanda guys. Ada yang mau ditanyain guys? Tanya nggak? Tanya nggak? Tanya atau saya yang tanya? Tanya atau saya yang tanya? Itu Asia mau nanya tuh. Kenapa Syam? Oh,
Nih gede guys, aku mau nanya. Kalian ada yang mau diperbarui nggak dari tahun ini? Apa? Masa tuh kalian nggak pernah, jadi aku bingung kalian apa yang mau diperbarui? Enggak, kalian ada nggak kepikiran kayak motivasi, ataupun hal-hal yang kalian pikir kayak, wah kayaknya ini kalau dibawa ke magang keren sih, kayak gitu. Kayak contoh, sebenarnya tuh tahun ini, sorry. Kayak perbedaan antara tahun, ini balik lagi ya, ini cuma contoh ya guys. Jadi lagi jangan disamain antara tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu tuh materi itu ada dua materi kurikulum dua ya kan. Tapi tuh buat kayak materi umumnya cuma satu, satu lagi tuh sharing talk show. Nah kalau kalian merasa kayak talk show-nya tuh kayak enggak deh, kayaknya better dikasih materi, balik ke materi aja ya, it's fine. Atau kayak oh kayaknya mending talk show dua-duanya, atau kayak malah nambahin kayak mending materi dua talk show satu ya, it's fine gitu. Kalau kalian mau membawa hal seperti itu ya nggak masalah gitu. Oke, mungkin aku jelasin lagi ya guys. Nggak jelasin lagi dari awal nggak. Tapi mengenai magang ya guys. Jadi magang itu sebenarnya kegiatannya itu kan panjang ya guys. Kalian persiapan dari November, kalian sampai nanti pelaksananya itu sampai akhir Maret. Jelas dong persiapan panjang banget kan, 4 bulan kurang lebih. Nah, pasti kalian chat ya atau kasih tahu ke kami kalau kalian ada fase burnout atau fase kayak kalian kan, anggaplah istilah itu adalah kata-kata menghilang gitu, menggantikan kata, jangan sampai kayak kami nyariin dulu baru kalian bilang kayaknya aku lagi burnout kayak gitu-gitu. Terus eh mengenai magang ini kan sebenarnya aku kurang tahu kalian tuh bingungnya atau kurang pahamnya di mana. Tapi ya balik lagi, karena kalian emang belum pernah magang, jelas kalian pasti bingung sih magang itu apa. Coba cari tahu, tanya-tanya aja ke kating-kating ataupun ya kating-kating kalian ataupun orang-orang yang pernah magang di periode ini. Tanya ulasan mereka kayak gimana. Asyam ini Pakis kan? Nah, berarti kamu kenal ini nggak, Kak Erwi, Kak Erwi. Nah, Kak Erwi kan dulu staf ahli tuh. Coba tanyain aja tuh ke Kak Erwi kayak gimana. Mutia kan juga ada Haikal, ada Kak Afif, bahkan itu di sana tanyain aja tuh kalian gitu. Alif, ya Alif ada gua lah, gitu kan ya. Ih, aneh banget nih kata-katanya. Ya pokoknya Alif ya kita deket aja lah, Lip. Kalau kamu kurang paham atau kayak gimana tanya aja gitu loh. Kayak kalian tuh beruntung itu kalian tuh di TBM ini yang emang ada senior-senior yang bisa kalian tanyain gitu, kayak Asyam bisa tanya ke Rat, ke Erwi, atau Muti ya bisa nanya ke siapa, ke Kak Afif ataupun Pakis. Pakis. Iya kan, Pakis. Pakis Pakis Unila kan, Asyam. PM PM Pak. Pakis tuh di Unila kan? Lampung kan, Pakis Lampung. Oke, ya. Benar berarti. Ya maksudnya kalian tuh beruntung kan ada senior-senior yang bisa kalian tanyain. Jadi tanya aja ke senior-senior kalian, ke kating kalian gitu. Repotin aja kalau kalian memang kurang paham gitu. Karena kan sejatinya kan kayak kalau kalian nanya, takutnya kayak kalau kalian mau nanya ke aku atau ke Hermon atau ke Haikal kayak kurang nyaman atau kayak gimana, tanya aja ke senior-senior kalian kayak gitu. Gak masalah sih mengenai magang itu kayak gimana. Aku paham aja sih kalian pasti kurang apa, banyak gak pahamnya, apalagi yang gak pernah gitu pasti banyak gak pahamnya. Jadi kalau kalian gak paham, jangan stay di gak paham, tapi berusaha untuk cari tahu biar kalian paham gitu. Stop Haikal anjir. Ya hitungannya kayak gitu guys. Gitu. eh Pokoknya kalau kalian masih bingung mau mulai dari mana, itu dulu deh stop Haikal anjir lah. Itu dulu ya job desk kalian yang mengenai timeline, Jarkom, sama G-From Oprek Panik. Itu dulu. Balik lagi, kalian mau oprek di hari Sabtu atau di hari Senin? Bebas deh, pokoknya mau tanggal 1, 2, 3 terserah deh. Pokoknya maksimal tuh tanggal 3 ya guys. Aku tunggu sampai tanggal 3. Terus, aduh guys, sampai serak. Terus, apa tadi terus? Mentok ya? Enggak gini guys. Terus,
Apa sih tadi mau ngomong naon anjing? Maaf guys, lupa. Oh gini, semua file kalian itu jangan lupa kasih ke kita untuk di QC. Kalian jangan sampai aku bilang tanggal 3 terus kalian baru ngasih semua file-file itu tanggal tanggal 2 ya. Tonjok online sumpah aku suruh Kak Ratu nonjok Asyam, aku suruh Haikal enggak deh kasihan banget. Kak Afif enggak deh kasihan banget guys. Maaf kalau kalian kayak gitu aku datengin anjir, aku suruh siapapun aku datengin anjing. Aku datengin kalian kayak tanya, "Kak, ini gimana sih?" gitu. Bercanda guys. Pokoknya intinya kayak gitu ya guys. Kalau kalian tuh apapun itu QC apapun itu kalau mau tanya tanya aja. Kalau nggak enak di grup ya udah. Terus kalau kalian kayak aduh banyak banget yang mau dirundingkan. Ya udah buat aja grup lain bertiga itu kayak kayak kesekretariatan diem-diem tiba-tiba katanya iya buat grup lain. Anjir, Cok. Kayak bener-bener anjir tuh ya. Anjay. Suwe emang gue tanya dari orang lain lagi. Gue satunya lokal. Ya guys, feel free untuk buat grup lain ya guys. Itu feel free aja ya guys. Ini paling gak expect emang ke sekretariatan ngapain kalian buat grup lain anjir. Coba klarifikasi deh kalau kenapa kemarin kamu buat grup lain anjir? Aku masih kepo anjir. Biar lebih leluasa aja marah-marahin anggota. Anjay, takut banget. Ya oke kayak gitu guys. Enggak. Kalau kalian kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau iya juga nggak apa-apa. Kalau orang udah lewat juga. Ya intinya gitu ya guys. Kalau kalian merasa kayak aduh segan banget bertiga nggak apa-apa runding gitu nggak masalah gitu. Oke berarti udah ditetapkan ya guys ketuplak itu Alif, wakilnya Mutia, sekretarisnya Asyam. Saling bantu ya guys, saling bantu. Jangan terfokus cuma ke PIC masing-masing. Kalau kami tuh kemarin karena sama timku yang lain tuh kayak oke aku tuh megang buat acara dan elemen humas gitu. Terus wakilku tuh megang muldok sama materi, terus kesekretariatan tuh dipegang sama sekretaris. Itu udah pasti sih ke sekretaris. Kami tuh terfokus ke PIC masing-masing gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu mengenai job desk muldok, aku nggak tahu mengenai job desk materi gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa kalian bertiga tuh sama-sama tahu mengenai pokoknya update terakhir dari masing-masing divisi kayak gitu sih dari aku. Oke, dari Herman atau dari Haikal ada yang mau ditambahin? Cukup, Jess. Cukup sih. Kalian kalau bingung, tanya-tanya di grup aja langsung ya. Gak apa-apa kok. Gak Kalian, usah sungkan. kalian Iya guys. kalau tengah malam maksudnya kalau lagi tengah malam lagi ngerjain ini contohnya bingung, itu pasti ada yang ngejawab antara aku dan Jessie. Kalau siangnya pasti Iya, Haikal. Udah. Kita ada kayak betul. shift-shiftan. Jadi kayak Benar, aman aja benar, 24 benar. per 7. Guys, tapi kalau mau nanya Haikal langsung call aja ya guys. Kami Iya. ngetek tuh nggak guna guys. Kami juga baik kan. Biasa agak sibuk gitu. Jangan merasa terbebani ya. Kayak kita nggak bakal ninggalin kalian kok. Jadi kayak Iya aman. guys, sumpah, sumpah, sumpah guys. Oh, Ya intinya gitu guys, kita nggak bakal ninggalin guys, sumpah. Kalian kalian tuh feel free to call sumpah lip, sumpah kalau kamu masih segan sama aku lip, awas aja sih lip. Enggak, Mutia juga sama Asyam kalau sampai segan awas aja sih, parah banget sih. Oke guys, ada pertanyaan terakhir nih nanya ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya gimana Asyam? Jujur, jujur, kalau kamu lihat timeline tuh, setiap kegiatan tuh pasti aku bikin 3 atau 2 hari, karena pasti nggak sesuai timeline. Itu. Tapi, sebenarnya itu menjadi acuan aja sih. Kemarin itu tuh kami strict to timeline sih. Sejujurnya tuh kami kemarin strict to timeline, karena itu yang jadi acuan kami juga kayak, oh molor di nih, molor di, sabar, aku lupa deh. Kemarin tuh sejak, wait. Kemarin tuh molornya
Di rapat progres 2 deh, atau rapat progres 3. Kayaknya rapat progres 2 deh, karena deket sama TW itu kemarin. Iya, pokoknya tuh sejujurnya setelah rapat progres 2 itu kami molor. Habis itu rapat progres 3-nya lebih molor lagi. Jadi ada kemungkinan untuk molor, gak masalah. Itu gak masalah sih. Tapi jangan sampai karena aku bilang gak masalah, terus kalian asal-asalan bikin tanggal, terus kayak semuanya molor. Awas sampai kayak gitu. Ada kemungkinan buat molor ya nggak masalah, guys. Tapi balik lagi, timeline kan dibuat untuk jadi acuan, dan kalau bisa strict to timeline sih. Karena kalau berantakan ya ke belakangnya juga bakal berantakan. Takutnya kalian juga yang capek ngejar-ngejar yang harusnya dilakukan sebelum kegiatan, tapi kalian capek ngejar gitu. Gitu aja sih. Oke. Ada lagi yang mau Kak, ditanyain teman-teman? ini jadinya tanggal 1 apa tanggal 3, Kak? Balik ke kalian. Nah, tuh, ketuplak kalian bilang 3 tuh. Alif udah mikir anjir. Alif pikir beker, Alif pikir berat anjir. Sumpah. Nggak apa-apa, Lip. Ini menjadi kebanggaan Tinggang Menteng, Lip. 3 tahun berturut-turut loh, Lip. Ketuplak magang tuh Tinggang Menteng, Lip. Kamu harus bangga. Kamu harus bangga, Lip. Oke, guys. Ada lagi yang mau ditanyain, guys? Kalau nggak ada, kita dokumentasi. Siapa dong yang foto? Aku nge-like banget soalnya. Masih mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Cukup? Kucup? Oke. Alif, rename dulu dong, Lip. Biar 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 keren kita. BBP semua gitu. Siapa yang nggak nge-like gambarnya? Kamu deh yang foto. Guys, anjir, cok. Aku gimana? Kenapa, Jess? Tadi? Suruh aku cepet-cepet. Ayo kita dokumentasi. Yang gak nge-like tolong screenshot. Nah, siapa yang nggak nge-like dia? Aku nge-like semua soalnya. Sama dia aku nge-like. Haikal deh, Haikal. Iya, jaringan Lampung lagi bagus tuh, Kak. Atau ini, Yup, Yup. Bisa nggak Yup? Bisa, Kak, bisa. Bisa Kak kamu, Asyam? Oke. Oke, pertama kayak formal dulu ya, guys. Mukaku jangan sampai jelek ya, sumpah. Aku harus nggak boleh lagi nge-like. Takutnya lagi nge-like, anjir. Formal, guys. Oke. Eh, ini. KPSDM, KPSDM. Gini, guys. Gini, guys. Gini. Asyam gini Gini. aja. Asyam gini aja. Ya, Asyam karena screenshot bisa nggak pakai 2 tangan? Kalau nggak bisa ya gini aja nggak apa-apa. Apa sih Lucky ini? Ya Allah. Begini. Begini. Begini, Kak. Begini. 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 Udah Kak Asyam, nggak apa-apa. Udah Kak. Aman kah?
handsign magang ya guys, kan harus mikirin handsign magang ya guys nanti. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas. Aduh, suara aku ngelag. Bebas guys, gaya bebas. Oke. Gaya bapak-bapak. Oke guys, oh ya kami gini, handsign magang. Ya, pikirin lah guys. Makasih ya guys sudah nyempatin waktunya. Semangat untuk persiapan magang. Aku tahu ini pasti bakal capek, bakal gimana pun. Kalian pasti bakal burn out, tapi oke, semoga kalian tetap semangat dan kuat. Oke. Mungkin itu aja. Boleh leave. Terima kasih teman-teman. Thank you, Kak. Malam. Makasih, Kak. Thank you.